Oke, tes, 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 tes. Kedengeran ya? Kedengeran? Aman, aman. Oke. Oke. Si Jani keluar masuk. Oke, selamat malam semuanya. Ada 5 ya, 5. Petarung terakhir. Petarung terakhir di hari terakhir. Kelas TikTok. The winner, the winner. The winner. Ma Aira tinggal tiap hari lah nih lah. Iya, tiap Oke. hari live. Iya, jangan pernah stop. Cobain deh sekali stop, nanti mau live lagi susah banget ngangkat, itu udah Wah, pasti sih. ya semoga Kan, enggak stop. karena nikmat, Soalnya nggak masih live tuh banyak sebenarnya. kekurangan. Nah, Gregetan, soalnya masih banyak yang perlu dievaluasi, diperbaiki. ya hampir subuh sih ya. Saya kalau subuh susah kadang untuk buat nonton ini. Oke, selamat malam sekali lagi teman-teman semua. Terima kasih yang udah hadir. Ini hari terakhir, jadinya walaupun nggak ada tugas, memang tugas tuh berakhirnya di tugas 32. Tapi menurut kalender tuh harusnya kemarin tuh tugas terakhir, hari ini evaluasi terakhir. Dari tugas ya makin kesini ya makin pada ngumpul ya. Walaupun yang dulunya setengah bulan yang ngumpul terus kesininya mulai nggak ada. Jadi tapi ada yang dari setengah bulan ke belakang udah mulai sering kumpul tugas tuh lebih bagus sih. Jadi memang semoga buat 42 hari ini ya kita mulai dari kelas Canva. Kelas Canva jangan sampai itu ya teman-teman, jangan sampai ditinggalin. Maksudnya kalau misalkan kita butuh apa-apa desain cepat itu di Canva lebih enak. Kayak mau gambar produk, bikin katalog produk baru, itu kan semua butuh sedikit skill desain yang menarik buat kita tempel di produk katalog kita, itu semua butuh desain-desain bagus juga. Apalagi nanti mau ada akhir bulan ada Idul Adha tanggal 29 ya kalau nggak salah katanya. Akhir bulan ini ada, terus juga nanti ada tanggal kembar 77, ada tanggal 88. Ya mulai ke akhir tahun mulai tanggal kembar makin kenceng lah. Ya karena hubungannya sama akhir tahun THR double. Biasanya THR-nya ganda dan bonus-bonus sekalian kan pada keluar semua, itu makin ke akhir tahun makin kenceng. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang karena memang siklus penjualan memang begini sih, kayak biasa di awal tahun lumayan, nanti mulai ke pertengahan tahun tuh agak turun. Yaitu pasaran ya. Jadi jangan jangan khawatir, jangan gusar kalau misalkan kita prakteknya selama ini TikTok tuh kita di TikTok prakteknya itu kadang views-nya banyak tapi penjualannya nggak banyak. Karena memang di tengah-tengah bulan kayak begini, memang di pertengahan tahun dan juga di tanggal-tanggal kayak gini, tanggal-tanggal tua, mau masuk tanggal tua ya kebanyakan orang pada ngerem. Jadinya kalau closing-nya nggak gitu banyak ya jangan jangan patah semangat, karena memang siklus penjualannya gitu kalau kita bisnis ya adalah tanggal-tanggalan kayak begitu. Nanti mulai naik lagi bulan Juli awal, nanti ya Juli akhir, terus Agustus awal, akhir kayak gitu-gitu sampai dan juga tanggal-tanggal kembarnya sih. Jadi pada naik-naik yang begitu-begitu. Jadi teman-teman pricing strategi sih harus banget, kalau misalkan pusat lagi turunin harga, coba deh diikutin dulu, tapi memang kalau misalkan harga botol apelnya cuma 15, HET-nya kan rendah banget ya. Kita jual di 18 atau enggak di 17 atau 19, boleh banget per botolnya. Jadi terus nanti kita bikin bundlingnya banyakan aja 5 botol, harga 15, kan enak banget. Jadinya kita punya margin juga lumayan, keuntungan juga lumayan kali 5 kan. Nah, itu strategi-strategi harga. Nah, ini kan pola udah pada kebentuk nih, cara live untuk skripnya udah mulai pada jelas, view-nya juga saya lihat per harinya di live itu bagus ya, di antara 300-400, ada yang 500, ada yang nggak 500 tapi ada closing, itu kan bagus juga. Nah itu semua butuh konsistensi, jadi kalau dicopot di terakhir, kita ada bolong-bolong bukan karena kesibukan ya, kesibukan pasti ada lah kendala, misalkan nggak bisa live, mati listrik lah, atau apalah, kita kan jadinya nggak bisa live ya. Tapi kalau di luar itu, karena
males karena mungkin udah ada yang lebih dari luar sana ya. Sayang sih karena momen lu kita cobain aja sampai akhir tahun dulu di TikTok gimana. Nanti kalau misalkan udah jalan bagus, ya terusin aja. Jadinya kita semua jadi bertumbuh. Habis itu sekalian juga kalau ada waktu lagi, tambah lagi kelas lain yang di tempat-tempat lain kayak di marketplace kayak di Shopee, di Tokped kayak gitu. Karena memang dari awal saya pun pribadi nggak pernah bilang saya bakalan 100% di TikTok gitu. Dari awal saya join juga, walaupun emang awalnya milih TikTok ya, tapi makin ke sini saya nggak mungkin cuma jalanin TikTok gitu. Jadi harus ada yang lainnya juga. Makanya saya waktu itu saranin di kelas TikTok tuh di akhir-akhir saya saranin kalau mau ikut kelas ada kelas bagus tuh di Shopee ya. Kalau misalkan ada waktu, ada dana, ada budget buat jalanin Shopee udah ada yang lebih luang ya silahkan join gitu. Kenapa enggak? Jadi kita memperluas marketing kita lah. Karena memang segala cara sih kita harus itu termasuk offline ya teman-teman jangan kalau bisa juga offline juga tawarin ke teman. Tapi tawarin ke teman belanjanya kalau yang jauh-jauh gitu daripada kita datang bisa sih datang juga boleh sih. Tapi kadang saya suruh belanja di TikTok dulu. Ya saya dulu suruh belanja di TikTok tuh kasih ulasan yang bagus. Nah itu kan juga boleh. Itu kan nggak nyalahin aturan. Tapi kan memang kita butuh ulasan dan temennya benar-benar mau beli gitu. Mau beli barang dan saat itu ya udah ada kesempatan saya suruh minta di TikTok aja. Dengan memang benar-benar kan kita ada potongan 9.000, ada juga yang namanya gratis ongkir. Jadi mereka itu tinggal beli lebih murah sebenarnya. Kita kan nggak bisa lebih murah dari HET. Gimana caranya bisa lebih murah daripada HET ya? Caranya pakai kita jualan offline ya pesannya di TikTok gitu. Bantu bilang bantu aja di TikTok itu bayarnya kalau misalkan gue nggak bisa transfer nih ya bisa pakai COD aja gampang kan kita COD bisa mana-mana gampang nggak ada biaya lebih lagi gitu. Kita paling buat harga ulasan lah saya bilang kalau potongan-potongan admin TikTok ya harga ulasan lah saya bilang begitulah. Ya buat ulasan bagus ya kita bayar ke TikToknya sekian daripada kita jual harga full tanpa potongan tapi nggak dapat ulasan, nggak dapat pertumbuhan lah di online kita. Ya sih pakainya begitu. Beberapa gitu awal-awal. Jadi offline-nya jalan karena kebutuhan di TikTok saya minta semua walaupun orangnya mesen depan muka nih, depan muka kita. Orang saya waktu itu bawa 1 sampel, 2 sampel, saya bawa, kita ketemu di mall, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, ada yang kepo kan, bawa tas gede-gede, saya keluarin lah barangnya tuh, itu parfum banyak banget. Taruh situ, mereka nyobain, saya bilang, dia mau bilang mau beli nih, lu nggak bawa barangnya, gue bilang nggak bawa. Kalau mau order bantuin dong di TikTok gitu, ya udah, kita set ke TikTok, dikirim, pada kasih ulasan, itu kan bantu banget ya untuk pertumbuhan. Jadi kalau teman-teman mau offline juga bisa banget caranya bisa begitu dimanfaatkan ke jalur ke online-nya kayak gitu. Bantu mereka juga kan mereka bayar lebih murah. Kita dapatnya nggak dipotong, mereka bayarnya lebih murah jadi enak banget. Jadi kita manfaatin platform. Terus untuk yang live, yang udah coba-coba ganti-ganti jam siapa aja nih? Yang udah nyoba seminggu udah ada belum? Nadia coba. Ya, lo kok berisik ini ada gula. Oh lagi itu dia, lagi kondangan nih. Bukan, ini mah di rumah. Oh, iya. Gimana itu? Udah ganti jam lebih bagus atau gimana? Udah seminggu belum? Kalau yang buat sore itu nggak bagus kok. Mungkin jamnya aku ganti ya. Ada 2:30, ada 3:30. Kalau tadi jam 4. Aku coba kurang bagus juga. Kayaknya di malam itu jam 8 itu lumayan. Malam itu saya saranin sih kalau nggak malam banget di jam 7. Saya saranin sih jam 7 atau nggak jam malam banget jam 11, jam 12 malah. Ya memang kalau misalnya jam 9 kita mulai kadang kalau udah nggak bagus ya nggak bagus terus dia kadang suka begitu. Jam 9 tuh jam-jamnya orang lagi nontonin live yang lain tuh live-nya apa yang gede-gede itu kan mereka bagi pada rajin banget itu udah kebagi banget audiensnya kemana-mana.
Tapi kalau lihat ya kok, aku kan biasanya 1 jam lewat-lewat dikit ya. Di atas 1 jam itu baru tuh makin nambah. Aku udah mau selesai baru agak nambah gitu. Ya kan di itu kan ada di materi saya bilang kan live itu minimal memang 2 jam. TikTok juga nyaraninnya segitu dari TikToknya langsung ya mereka saranin memang 2 jam. 1 jam itu untuk persiapan algoritma, makanya mereka itu ngebaca nih kita sejam tuh ngomongin apa. Nanti datanya siap, dia sebarin ke audiens-audiens yang interest-nya yang tertarikannya sama yang kita omongin. Jadi kita misalkan ngomongin pengaruh ruangan terus bilangin review user terus nanti mereka akan cari orang-orang yang pernah coba cari review user dan segala macam di situ. Jadi mereka sebarin. Nah, kan sejam ke depan itu baru mulai nongol ada orang manusia yang tadinya nggak masuk tiba-tiba ada nongol semua. Nah, ya memang begitu cara algoritma yang kerjanya begitu. Makanya kalau bisa memang 2 jam. Ya. Ya, karena memang kita naburnya di sejam pertama mulai gencar, malah memang saat-saat capeknya itu yang udah sejam kita ngoceh nih, kita baru ngoceh 1 jam nggak gitu banyak responnya, nanti sejam kemudian tuh baru kita harus lebih semangat lagi, udah capek sebenarnya sih di itu sih gasnya. Jadi siapkan botol air yang banyak di bawah kaki tuh. Kalau udah mulai kering-kering, udah mulai serak-serak kedengerannya, minum dan segala macam itu lebih bagus sih. Karena memang 2 jam sih minimal. Iya, aku Sekarang mau lihat deh, paketan orang live streaming itu sekarang minimal 2 jam. Dulu sejam mereka pasang tarif, tapi kan pasti nggak laku yang segitu. Karena memang 2 jam ukurannya. Oke, nanti dicoba deh. Dicoba ya. Iya. Pasti ada waktu lah, ya pasti ada waktu lah. Tadi Iya. saya sempat nonton udah lebih baik lah, better. Cuman kalau lebih menarik lagi kalau tadi banner itu tuh banner yang virtual itu ya bikinnya ya. Iya. Itu diubah pakai gambar sih sebenarnya lebih bagus. Oh, bagus juga. Gambar kayak ada harga coretnya gitu, kayak kita fokusin satu produk aja. Jadi memang sih sisa-sisanya kayak COD gitu-gitu tinggal dimasukin juga di gambarnya, tapi saya sih dulu pakainya satu produk aja. Karena memang saya mau copnya satu produk sih, saya fokusin setengah mampu satu produk. Jadi ini ada diskon nih produk ini. Misalkan kita mau ngomongin apa, botol apel. Tadinya di harga 40.000, kita bikin ke harga berapa enaknya? 18 biasanya. Ya kan, HRT baru kan 18. Tapi kan harga coretnya. Jadi orang tuh ngeliat masuk room kita ada satu visual yang agak mencolok gitu di layar kita ada mencolok yang kayak gambar virtual gitu. Tapi itu isinya banner kayak benar-benar kayak katalog produk kita tuh ada nongol di live kita. Tapi itu kan kalau di tap-tap layar dia pindah-pindah ya. Iya gitu, kayak agak dikecilin aja. Jadi itu benar sih, segitu sedang sih yang ukuran yang segitu. Apalagi kalau nggak, nah saya dulu kalau tatap muka paling mengganggu tuh pakai banner begituan tuh. Biasanya kalau tatap muka tuh ada banner begitu, muka saya ketutupan mulu. Iya. Jadi memang lebih bagus kalau nggak tatap muka pakai banner virtual gitu, jadi lebih kelihatan. Nah jadi tulisan tuh sebenarnya bagus, tapi lebih powerful kalau ada banner sih. Kita fokus satu produk yang flash sale yang kalau kita mau angkat tuh yang mana. Misalkan botol apel dulu sehari ini nih. Jangan sehari deh. Kita apa-apa tuh kalau mau ngetes suatu bekerja atau enggak jangan pernah sehari deh. Kalau mau ngetes tuh 3 hari, seminggu gitu. Jadi pasang satu banner tuh buat 3 hari, kita cuap-cuapi itu terus. Kalau nggak ada tanggapan selama berapa lama kita coba pindah, nanti balik lagi gitu. Misalkan udah cuap-cuap botol apel udah capek nih. Ya, kalau mau pindah ke retrieve user tinggal bilang yang mau lebih tahan lama ada nih retrieve user dan sebagainya. Yang mungkin yang nggak mau digantung, maunya dipegang dibawa-bawa bisa pakai spray. Nah kayak gitu, kopi bali spray atau nggak spray pewangi. Jadi bisa bolak-balik. Nah itu sih lebih. Jadi ya lebih bagus sih kalau misalkan ada banner visualnya. Jadinya ada harga coretnya, saya mau ngandelinnya memang ke harga coret tuh dari yang harganya kalau tulisannya merah gede gitu, yang kecilnya terus harga yang warna hijaunya tuh yang gedenya itu harga yang kita pasang di flash sale.
flash sale saat live gitu. Kalau perlu tandain live eksklusif, bener-bener live eksklusif. Jadi kalau Nadia nggak live, pasang harga coretnya jangan pakai harga flash sale. Jadinya orang juga terkesannya kita nggak nipu mereka gitu. Oh lu jualnya setelah flash sale sama aja kayaknya. Jadi ada harga benar-benar harga spesial kalau di flash sale. Jadi mereka tuh merasa, wih, kalau gue beli di live ini sekarang juga ternyata memang lebih murah. Nanti kalau dia balik lagi buat repeat order, lebih enak. Tapi di TikTok tuh jangan terlalu ngarep repeat order ya, jarang sih ada yang repeat order ya. Jarang, lebih jarang. Karena memang TikTok tuh pasar impulsif. Makanya parfum laku, skincare laku, segala macem. Yang aku laku ya barang-barang emosional yang saat itu. Nah, cara mancing emosionalnya gimana? Dengan tadi ada banner. Wih, kalau gua ngambil sekarang sayang banget nih. Itu kan emosional, menggugah hati mereka yang impulsif nih, yang fokus-fokusnya pendek biasanya pengen cepet. Nah itu dia, kita manfaatin itunya, fokus-fokus mereka dengan gimmick-gimmick yang bisa mancing-mancing mereka beli lah. Teman-teman yang lain juga kalau mau pakai juga bisa. Itu di menu TikTok kan ada, sebelum live itu kan ada kayak smiley gitu ya. Kalau di akun saya sih nggak ada karena saya akun lama. Akun lama tuh makanya saya bilang dulu pakainya akun baru. Akun baru tuh biar apa? Biar keluar yang tanda smiley-nya itu. Nanti bisa pasang banner virtual, kita upload foto ke dalam live kita bisa tuh nanti nongol. Dia ada nongol kayak timbul gitu. Nah, dia pakai itu juga. Apa yang lain? Apa? Apa? Dia pakai yang itu juga. Pakai stiker, maksudnya stiker bukannya ya stiker belum nyoba sih kok. Aku nggak ngerti maksudnya. Ada masukin gambar ya? Ntar saya buat tutorial di grup deh. Karena Siap. itu harus pakai akun TikTok lain soalnya. TikTok saya yang lama ininya Kokoh punya toko itu nggak bisa pasang stiker karena akun lama. Jadi kalau ada akun lama yang udah tahunan itu dia secara algoritma nggak di-push kan, dan juga secara fitur juga nggak kena update baru karena akun lama kan suka gitu sih. Menghindari akun-akun spam itu balik lagi jadinya fiturnya nggak dapet. Jadi kalau saya coba pakai akun yang satu lagi. Nah, itu bisa pakai banner. Nanti jadi pakai banner itu bisa buat kita masukin ke live kita. Kalau yang nggak ada, ya harap maklum ya. Nggak semua handphone dan benar-benar harus pakai akun-akun yang terkini sih, yang baru bikin dan segala macam. Kalau udah tahunan sih nggak bisa. Kayak begitu. Kadang sih ya kita cobalah tes 3 hari. Kalau works ya lanjutin. Jadi setiap ada tanggal-tanggal istimewa, bikin aja di fiturnya. Kita mau ngegas apa nih, lagi kerasa rasanya. Nah teman-teman kalau sebagai penjual tuh ada rasa-rasa gitu, kayak ada feeling nih, kayaknya ini laku nih. Ini lagi sering hujan kan akhir-akhir ini ya. Iya. Teman-teman hujan kan. Nah itu udah mulai tuh cobain deh jual kopi baligoni gitu. Narasi hujan, penghilang bau apek sepatu, penghilang bau apek di mana, di mobil dan segala macam. Memang kalau curah hujannya tinggi kayak gini bau apek di mana-mana. Nah, kita sebagai nantinya jadi pebisnis, sekarang kan baru mulai dari dropship dulu ya, dari reseller dulu. Nah, kita harus dilatih sih feeling kayak gini lagi pengen laku nih kayaknya nih. Kalau gue bawa ini bisa nggak ya? Ya kalau salah ya udah, nggak apa-apa kan. Kalau salah ya nggak apa-apa, tapi kita harusnya coba narasi-narasi yang tepat saat di momen-momen tertentu gitu kan. Kalau kita jualan pewangi ruangan nih teman-teman, pewangi ruangan kan yang wangi-wangi itu kalau kena bau apek mobil itu bukannya memperbaiki, sebenarnya memperparah. Itu jadinya wanginya lembab dan juga bikin wanginya itu kacau balau, jadi kecampur-campur bau apek campur parfum pewangi kan jadinya makin parah sebenarnya itunya, aromanya. Jadi lebih baik aromanya dia netralisir dulu, salah satunya dengan wangi kopi. Nah itu kita carilah tuh wangi kopi kan ada efek-efek untuk menarik bau apek dan kelembapan di air karena kan dia semacam biji-bijian yang udah dikeringkan kan udah jadi segala macamnya, jadinya dia bisa menarik
bau-bau di udara, partikel-partikel bau di udara. Nah, udah mulai dah tuh masuklah si kopi Baligoni. Nah, itu Oh, salah maaf satunya kok. sih kayak. Mm. Nah, ini aku nanya dong, kopi Baligoni itu kan aku coba kan di rumah. Kalau Mm-mm. cara pakainya kan diremas, tapi nggak hancur. Gimana tuh kok? Remesnya kurang, Masih pakai remesnya kurang palu ya? kenceng. Masih pakai palu. Enggak, Hah? lu pakai palu ya rusak lah. Jangan, Nah, jangan jempol. terus Enggak, gimana jangan. aromanya nggak keluar jadinya? Kalau kan aku ngarahinnya diremas gitu. Lah ini masih bulat Nah, aja nih. Nggak keluar aromanya. sebenarnya remes paling itu kan dia masih ada plastiknya tuh. Awal kita beli kan masih ada di dalam plastik tuh. Iya. Masih dalam plastik itu kan kita remesnya sama itunya, sama plastiknya itu. Jadi kita remes, memang harus agak kencang sih, nggak. Tapi usahain tuh kayak nyubit remesnya tuh, kayak dicubit, jangan satu tangan kayak kita Indomie. Kalau kita gitu Indomie kan gampang hancur, tapi kan kopi kan butuh kopi yang lain, butuh bertumbuk sama kopi yang lain biar dia hancur. Jadi Aku kan jadi yang dia aku pakai itu sampai sekarang masih bulat aja kok. Kagak hancur-hancur. ya kalau mau lebih enak sih dikeluarin terus ditumbuk, Ditumbuk. masukin lagi. Ya Oh, tapi sebenarnya bukan hancurnya tuh bukan kayak bubuk ya, ya. itu udah mau ke arah mau diminum, itu mah udah masuk ke karung goni juga udah Kapal ya api. udah salah kaprah tuh orangnya tuh, udah siapin gula sama termos biasanya dia tuh. Ya udah salah kaprah dia. Nah, biasanya apa lebih enak memang dari goninya langsung kita remes, tapi remesnya agak dicubit karena memang kita nyarinya tuh tumbuk agak nyampur satu dua, itu kita prek gitu. Kalau misalkan kayak tangan kita kan nggak bisa tuh, kalau misalkan ketemu cuma satu biji doang tuh kita remes pakai tangan kita yang sakit biasanya itu kan memang agak Emang. sepecah dia. Dia harus bertumbuk sama biji yang lain. Jadi agak pelan-pelan gitu. Dan hancurnya pun hancur, bukannya hancur lebur kayak jadi bubuk ya, dia cuma pecah-pecah aja. Nah, pecah-pecah itu udah cukup sih. Oh iya, iya. Dan teman-teman harus hadapi kenyataan, karena kopi Baligoni itu bukan pewangi ruangan sebenarnya ya. Itu harus jadi pengetahuan tuh. Dia bukan pengharum ruangan yang artificial kan yang selama ini dicari. Kok wangi yang ditanyakan, misalnya dikomplainin orang tuh, wangi kopi Baligoni kok nggak tahan lama sih, baru berapa hari doang udah mulai hilang gitu, udah mulai surut wanginya. Biasanya nggak berhari sih, biasanya 1-2 minggu doang tahannya. Karena memang itu kan biji asli ya, tanpa yang buatan-buatan gitu, tanpa pewangi. Kalau yang spray kan dia cairan pewangi, makanya dia lebih kuat kan wanginya kan. Iya. Kopi Baligoni itu biji kopi asli, jadi dia wanginya wangi natural. Justru kita harus apresiasi itu yang begitu, yang wanginya memang alami. Nah, efek selanjutnya memang yang kita cari bukan itunya, tapi dia nyerap aroma kopi, ini aroma bau apeknya dari luar ke dalam. Jadi dia serap lah itu, baru diganti sama wangi kopi. Sebenarnya kan bukan cuma biji kopi aja, biji jagung, biji-bijian yang lain kan juga bisa. Ada efek-efek buat netralisir bau apek, yang nyedot-nyedot bau apek, tapi kan nggak diganti dengan wangi jagung kita. Jagung kan kalau udah dikering kagak wangi dia. Iya. Nah tuh, kalau kata kayaknya bener memang kopi Baligoni itu fungsinya buat nyerap bau. Nah, bonusnya bisa ngasilin wangi kopi. Nah, itu yang sebenarnya salah kaprah dulu, orang sering gaung-gaunginnya pewangi ruangan, tahan lama, segala macam. Akhirnya pas dicoba, tidak setahan itu wanginya ya, karena coba deh kalian buka kopi gajah atau enggak kopi-kopi saset untuk kalian buka. Kalian tuh kayak itu kan ditutup pakai toples, ditutup kan. Tapi kalau nggak ditutup dia besoknya udah kayak bubuk hitam doang, nggak ada wanginya. Kayak pasir anyep jadinya. Jadi dia nggak ada wanginya sama sekali kopinya tuh. Wanginya di awal doang, lama-lama hilang. Nah, itu dia sebenarnya yang kita harus paham gitu, karena bahannya bahan natural, benar-benar biji kopi. Kalau mau wangi gimana? Biasanya udah berapa minggu setelah wangi hilang, efek-efek bau apeknya kan masih bisa sampai bulan tuh.
Kita semprotin pakai itu kopi Yang Bali spray untuk bikin wanginya jadi balik lagi. Jadi ada efek harumnya, tinggal semprotin aja kan. Kadang kalau kopi Bali spray itu kalau di mobil orang tuh bingung mau nyemprotin kemana. Ya udah semprotin aja ke kopi Bali spray-nya aja. Jadi tetap ada wangi kopinya dan juga bau apaknya tetap keserap. Itu sih yang kita caranya sih. Makanya biasanya dibundling jadi satu paket kopi Bali spray sama kopi Baligoni buat di mobil. Itu pakainya. Jadi jangan salah kaprah, jangan sampai kita jelasin tuh seolah-olah kopi Baligoni kita tuh bisa setahan seajaib itu. Itu kopi Bali, itu kopi biasa kok. Ya bukan kopi macam-macam. Jadi itu bukan kopi, itu kopi biasa. Sebenarnya kalau saya belum pernah nyoba sih. Masa sih gue harus minum, nggak mungkin kan, gitu kayak biji juga kecil juga itu, kayak bukan not for drink lah itulah, jangan sampai buat penghilang bau nggak sedap aja, diduetin aja tuh kata Kayana, bener, diduetin aja sama kopi Bali spray, jadi wanginya lebih nyata lagi. Itu sih tentang Kopi Baligoni. produknya dikit ya kopi Baligoni itu produk sedikit buat teman-teman biar nggak salah kaprah gitu. Jadi kalau misalkan ditanya kok wanginya nggak tahan lama, ya itu jawabannya karena memang bukan pewangi ruangan fungsi aslinya. Oh, berarti nanti ganti tuh, jangan tambah ruangan. Aku salah. Ruangan sebenarnya ya dari zaman nenek moyang kan, dari zaman kakek nenek kita udah pada pakai kan di pinggir. Coba deh. Ya kalau misalkan nggak ada sih, nggak ada ya. Biasanya kan di keluarga saya ada. Biasanya sering pakai tuh di tisu, ada kopi. Oh, kira sesajen kan. Kayak sesat gitu juga. Ternyata bukan. Nyata itu buat apa? Buat ngilangin bau. Ya jadi pas kayak ada bungkus tisu gitu pasti buka. Oh, ini buat hilangin bau. Nyata. Isinya kopi. Dulu tuh kopi-kopi bubuk kan, karena nyari biji kopi agak susah. Ya memang agak susah jadi biji kopi kan. Begitu. Jadi teman-teman jangan salah kaprah dan pas bisa jelasin kalau ada yang nanya. Jadi mereka, orang-orang lain juga nggak salah kaprah. Dan sebenarnya saingan kita, kompetitor kita lebih ngerti sebenarnya itu kayak gitu-gitu. Nah, makanya saya kabarin teman-teman biar kalau ada yang kayak gini bisa jelasin. Kalau mau coba jual kopi Baligoni ya, lagi musim lagi cocok, lagi sering hujan. Itu cocok banget kopi Baligoninya. Cara remesnya tadi dia harus beradu sama itu sih. Sama kopinya. Dan jangan terlalu tipis, jangan terlalu kecil juga. Kalau terlalu kecil dia bakalan tumpah, bakalan keluar dari karungnya. Dari karungnya. Jadi jangan sering-sering diremes juga sih. Kalau bisa sih, kalau sekali remes tuh kayak remes. Maksudnya kayak remes yang udah hancur dikit, terus harusnya kan wanginya kan udah mulai hilang, terus diremes lagi gitu. 2 kali aja begitu, kalau 3 kali, 4 kali kayaknya ada kebencian. Jadi butuh lepasin stresnya pakai remes-remes gituan. Oke. Jadi paketin aja. Terus buat keseluruhan, saya lihat sih tugas live-nya udah bagus ya. Selama ini udah jalan dengan baik. View-nya sih saya senang sih di kelas kali ini. Ya view-nya itu jarang ada yang di bawah yang sampai bilang sampai harus ganti akun gitu. Ada yang benar-benar loh. Ini view-nya 400, 500 memang yang sekarang tuh lebih bagus sebenarnya secara quality prakteknya ya. Kuantitinya kecil ya, saya harus akui kuantiti prakteknya dari 80 orang cuman ada berapa gitu. Tapi kalau dari kualitinya lebih cepat, saya harus akui lebih cepat. Pecah telurnya tetap lebih cepat teman-teman, terus lebih view-nya lebih gede teman-teman, nah kayak gitu. Zaman saya buat nyampe 400 konsisten itu kayak bullshit. Nah itulah namanya algoritma terus berubah, terus berkembang. Kedepannya akan ketemu kayak begini nih, tiba-tiba views-nya turun, kita harus ngapain itu udah harus tahu ya. Kita misalkan view-nya turun, cari penyebabnya apa. Jangan kita biarin terus kita seolah-olah nganggapnya nggak ada gitu. Dan view turunnya itu berapa hari, kalau cuma sehari itu belum bisa kita jadiin data.
Ya, jadi buat yang saya bilang tadi, kalau untuk ambil satu data itu butuh waktu 3 hari sampai dengan 1 minggu biasanya. Ini dalam 1 minggu live-nya dalam waktu 3 hari, misalkan live jam segini nih, live-nya tadinya 400-an tiba-tiba berubah jadi tinggal 50, jadi tinggal 70 sehari, sekali live. Nah itu kan compangnya terlalu jauh. Harus dicari tahu kenapa, apakah pernah ngomong sesuatu yang terlarang, apakah ada pelanggaran, selalu cek aplikasi itu bagian pusat pelanggaran, lihat ada nggak di notifnya, ada nggak di email, ada nggak. Kalau ada, banding, kalau bisa dibanding. Kalau nggak bisa, ya pasrahkan lah. Coba dicari jalan keluar yang lain. Terus jangan yang selanjutnya nah ini juga nih teman-teman, kalau yang di kelas yang sekarang nih live-nya memang waktunya pendek-pendek ya, kayak 1,5 jam, 2. Saya harap sih ke depannya bisa sampai 2 jam konsisten gitu. Minimal 2 jam lah. Karena yang tadi Nadia bilang benar, memang sejam awal tuh kecil. Sejam awal itu kita TikTok tuh lagi ngetes gitu, lagi memang ngambil data dari apa yang kita omongin. Jadi cara algoritma bekerja kan apa yang kita omongin sekarang nih, dia jadiin itu skrip, jadiin itu kayak ketikan. Nah, dari ketikan itu ada kata kunci yang benar-benar nongol. Kayak misalkan pengharum ruangan, kita bilang begitu. Terus kita bisa bilang pewangi ruangan, parfum mobil, penghilang bau gak sedap, diffuser, dan segala macam, aromaterapi. Itu kan semua data kata kunci. Nanti dia TikTok sebar di sejam ke depan tuh, dari sejam lebih ya, sejam 1 menit sampai dengan 2 jam, itu dia sebar baru ke audiens yang memang benar-benar targeting market kita. Karena memang kalau live-nya menurut kategori shopping, itu memang algoritmanya bekerja seperti itu. Nah, sebenarnya bisa kita langsung arahin tanpa TikTok harus mikir-mikir dengan cara apa, sebenarnya dengan cara ngiklan, ya dengan cara promote. Ya, tapi kan itu saya akui ya, sebenarnya saya akui juga promotnya TikTok itu agak sedikit membuat kecanduan dan juga budgetnya itu nggak kecil. Ya, budgetnya nggak kecil juga. Kecanduan dalam arti nanti kalau kita ngiklan terus, kalau nggak ngiklan, kita nggak bisa tuh ngelihat penontonnya drop. Drop kalau organik sama ngiklan kan lumayan ya bedanya ya. Dan juga ngiklan itu kalau misalkan kita belum paham cara promotnya nggak gitu efektif. Jadinya kalau kita mau ngiklan, targetingnya belum jelas dan segala macam, akhir-akhirnya yang terjadi views-nya sama. Ya kita promotnya nggak terlalu mendongkrak gitu, jadi kita bayar juga percuma kayak begitu. Jadi manfaatkanlah selama organik itu masih bisa dongkrak view teman-teman sampai ke ratusan, ya hajar aja terus. Nah makanya kalau kita udah mulai nggak konsisten, itu yang bikin biasanya dihukumnya sama TikTok tuh view-nya ngulang. Kita semacam kayak riset gitu lah. Nah riset bukan riset penelitian ya, bukannya gitu ya, kayak direset, kayak diulang lagi algoritma, jadinya benar-benar agak-agak melelahkan sih. Tapi ya kalau terpaksa kan, namanya juga terpaksa, dan juga kita pebisnis ya harus terima resiko kayak begitu. Dan ya ini udah 42 hari kita udah praktek lah. Yang udah praktek ya thank you, yang udah kerjain tugas setia sampai sekarang terima kasih, yang belum praktek ya bertobat. Ya bertobat lah, males. Ya ke depan kelas kita makin banyak, ya mentor-mentor juga bermunculan, nanti ada yang baru lagi, ada yang berubah. Kelas TikTok ke depan belum ada lagi ya, belum ada rencana lagi. Jadi grupnya sih kayaknya nggak bakal dibubarin, saya nggak tahu juga, kayaknya sih nggak bakal dibubarin. Kalau ada pertanyaan boleh, grupnya masih terbuka ya. Boleh tag saya di grup, tapi jarang-jarang ingin lah Japri. Japri itu buat saya agak pasti ketutup deh. Karena memang Telegram tuh agak gitu. Kan di Telegram sering ada apa tuh orang-orang baru tuh di tuh tiba-tiba ada notifnya, dan saya itu nggak optimasi notifikasi Telegram tuh kayak begitu tuh, kayak ngilang-ngilangin kayak gitu. Jadi semuanya masuk. Nah, itu dia. Makanya ketimpa dan termasuk juga grup kan ada yang rame. Nah, itu dia makin ketimpa. Makanya saya lebih sering buka grup.
Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan di grup aja, sekalian buat yang lain juga ada belajarnya. Jadi sekalian nggak jawabnya berkali-kali kayak gitu sih. Kecuali terlalu urgent ya, kayak misalkan urusannya yang lain, kayak akunnya ke band, minta bantu saya login atau enggak login ke akunnya buat setting-setting apa, itu kan butuhnya Japri. Nah itu boleh, tapi di tag di itu ya, di tag di grup. Oke. Terus saya mau lanjut ke Bang John. Bang John, Oh, ya gimana selama nah, kelas? selama kelas ya lumayan sih kok untuk peningkatannya. Cuman untuk yang 1 minggu terakhir ini kayaknya kosong lah, nggak ada orderan gitu. Cuman live-nya tetap. Cuman durasinya itu ya paling 1 jaman aja sih kok. Kenapa tuh atau gimana aja? Mulainya kan udah jam 11 tuh, jam 12 udah ngantuk banget, udahlah itu. Cuman kalau tiap hari ya 1 jam minimal lah gitu. Udah pernah coba rubah jam juga, pernah coba di sore gitu ya kan, kurang ngaruh juga gitu. Sebentar. Udah berapa hari itu di jam sore? Cuman waktu awal-awal bulan kemarin sih, awal bulan 6 Itu berapa hari itu? yang sorenya. Mm-mm. Masih berapa ya, paling enggak tiap hari sih, kalau entah berapa kali aja itu, entah 2 kali atau 3 kali aja itu. Coba sore gitu. Kalau mulai live jam 10 gimana? Jam 10 Sampai jam 12. Jadi 2 jam. masa Kan mulai. bisa sebenarnya kok. Cuman itu tadi jam 10 ponaan masih pada main-main ribut. Jadi jam 11 sudah mulai tidur lah kan, udah mulai agak sepi, ya udah dimulai jam segitu gitu. Tapi untuk ke depan mungkin dicobalah, bisa. Ya, diusahakan lah ya. Karena memang minimal waktu memang agak jadi concern sih buat kebanyakan teman-teman. Jadi sejam itu memang benar-benar kurang sih kalau menurut sistemnya TikTok juga bilangnya 2 jam minimal. Jadi coba aja, diusahakan coba deh di 3 hari awal gitu, 2 jam, 2 jam, 2 jam, terus lihat bedanya ada nggak. Oke, bisa kok, bisa. Oke ya, dicoba dulu, makanya harus dicoba dulu, apa itu harus di testing. Dan testing nggak bisa cuma sehari, maksudnya sehari. Misalkan kita 3 hari juga testing nih, 3 hari nggak bisa juga lompat-lompat gitu, kayak kita Seninnya di jam 10, 2 jam. Terus tiba-tiba di Selasa lagi baru begitu. Enggak, jangan ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu gitu harus konsisten segitu. Kalau udah ada rasa bedanya, mau dilanjutin silakan. Kalau misalkan, aduh nggak kuat nih, coba di jam lain deh. Di sore misalkan, di sore cobain lagi 3 hari. Kayak gitu. Jadi gimana kita mau testingnya tuh harus ada konsistennya sih beberapa hari gitu. Kalau mau datanya lebih bagus lagi memang seminggu sih, memang seminggu gitu. Tapi itu sebenarnya kalau seminggu buat ke barang sih, ke produk, kita lihat seminggu penjualannya gimana. Ternyata kalau kita bawa narasi botol apel selama seminggu ada penjualan enggak? Minimal penjualan itu kalau kita organik ya. Karena kita organik berarti kan nggak ada sesuatu yang bisa dibilang itu balik modal kan, kita nggak ngeluarin biaya iklan kan. Jadi balik modalnya ke rasa worth it nggak sih kayak teman-teman dalam 2 jam sehari, dalam 1 minggu ke depan gitu. Dihitung berapa kali terus cuma dapat 1 orderan, nah berarti itu kan secara konversi kurang bagus. Nah itu bisa dilihat tuh apakah memang produknya kurang ngangkat, produk dalam arti itu ya, dalam arti skripnya kita, dalam arti desain produk kita, strategi harga, nah itu bisa diubah juga. Jadi memang kalau jualan ini
bukan cuma di TikTok sih, jualan di secara umum kan harus evaluasinya gitu setiap minggu. Jadi kita nggak pasrah, kecuali banget kalau teman-teman lagi memang fokusnya ke satu bidang gitu, ke skrip, ya ke skrip dulu gitu. Ke skrip dulu berarti kita ganti-ganti coba narasinya, hari ini bawain siapa, Nagita Slavina, botol apel, Mami Gigi, sampai bebusa tuh sampai kupingnya gatel kita sebut terus namanya. Nah, habis itu kita ubah minggu depannya, nyata Mami Gigi nih nggak gigit lagi nih, ya kita ubah jadi siapa lagi, bintang Emon misalkan gitu kan, ada banyak kita KOL botol apel itu. Coba aja dicari-cari. Ya begitu. Buat Bang John sih, sebenarnya viewersnya konsisten bagus itu. Viewersnya masih konsisten bagus, cuman tinggal cara closingnya aja sih. Kalau Iya, Om Ben bilang sih tinggal di closinginnya aja. Selama ini cuman fokusnya ke diffuser ya. iya, yang inilah yang diffuser ada repeat order lah satu orang ya, pembeli yang Coba sama. ganti. Coba nanti kalau seminggu ini coba itu deh, coba botol apel. Botol apel ya. Lebih fokus Botol ke apel mobil ya. ada juga sih, Lebih cuman fokus. satu orang aja sih kemarin. Cuman ordernya berapa? 6 botol ya, 6 botol. Ya. Ini kalau saya gitu mas, saya ngegasnya botol apel. Udah pasti tuh. Cuman satu Tapi nggak orang apa-apa. kok. Ya misalnya 6 botol langsung gitu waktu di sesi lab sore itulah yang aku bilang coba sore. Ya pernah dapat gitu. Tapi Cuman besoknya live botol apel lagi, apa ganti ke diffuser tetap? ya yang difokusin sih sekarang tetap kalau ibaratnya untuk etalase pertama itu ya tetap diffuser sih kok. Udah pernah coba ganti kopi ya nggak ngaruh juga, cuman tetap dipasangin di diffuser aja lah gitu. Mau difokusin di diffuser ini aja dulu lah. Oke. Ya udah, coba di berapa waktu gitu. Kalau diffuser nggak ngangkat, coba pindah ke botol apel. Tapi nggak bisa sehari botol apel doang ya. Harus berapa hari gitu. Di 1-2 hari, 1-3 hari lah. Botol apel terus, narasinya ini, narasinya itu. Terus kita sebut-sebut kata kunci ya. Kalau nggak tahu kata kunci itu apa, itu kayak kata-kata yang kita pakai di judul kita, judul produk kita. Misalkan pengharum ruangan, kita sebut aja pengharum ruangan gitu. Jadi kata kunci itu bakal muncul di skripnya TikTok dan dia bakal blast ke, tanpa sadar kita sebut itu sih, tanpa sadar memang kita sebut. Tapi lebih baik lagi kalau kita selalu ingat gitu untuk menyebut kata kunci yang beda. Jadinya lebih enak. Oke. Terus saya mau ke masa kaya anak. Ngapain lu? Oke. Bang Fahmi. Ada mau nanya nggak Bang John? Ini udah buka mic tuh. Itu aja sih kok, cuman kalau sekarang sampai 2 jam gitu ngomong berulang-ulang kayak apa juga ya. Iya. Memang kita dari kitanya, dari sisi kitanya rasanya bosen. Tapi kalau dari sisi pendengar, mereka bahkan mereka nggak bakalan tahu gitu kalau kita udah ngomong itu 2 jam. Kayaknya mereka baru datang, kita baru ngomong itu. Jadi memang kita jangan mikir dari sisi kita sih. Kalau dari sisi kita pasti bosen. Saya juga kalau mikirnya skrip saya tuh udah, waduh, kalau suruh ngulang juga gue bisa sebut. Tapi karena memang udah diulang berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali di dalam waktu 2 jam, 3 jam itu. Tapi kalau misalkan kita pikirin, nih ada orang baru nih, nanti dia belum tahu nih, gitu kita, narasi kita, apa selling point kita, dan segala macamnya itu jadi opportunity lagi, jadi kesempatan lagi buat kita jelasin. Ya capek memang ya itu dia yang bikin, sebenarnya yang bikin live streamer itu jadi jenuh, jadi lama-lama jadi malas tuh itunya. Makanya skrip itu harusnya berkembang dari mana? Dari kita saling nonton satu sama lain, dari saling juga nontonin pusat, ambil yang bagusnya, oh ini dia bawa artis, terus bahasanya nyata pakai yang bestie dan segala macam, itu nyata bisa bikin orang tuh lebih tangkep. Nah kita jangan terpengaruh sama jualan parfumnya, karena nggak bakal ada habisnya kalau begitu. Kita saingan sama pusat juga nggak bagus. Kita ambil yang
market kita yang kuat aja memang lebih enak Summer Spring sih jual sebenarnya. Jadi kita apa sih semacam ubah lah, semacam jadi menggunakan yang kita pelajari dari pusat tuh buat kekuatan kita juga. Jadi skrip kita tuh berkembang. Jadinya lebih enak. Misalkan narasi Ocean Fresh kita kan kalau pewangi itu orang kan nggak bisa cium ya. Orang tuh nggak bisa cium. Mereka cuma bisa bayangin gitu. Saat mereka cium wangi yang kita jual, itu mereka bisa dapetin suasana kayak gimana sih. Nah itu yang kita mau kan. Itu yang Ya. mereka sebenarnya cari. Nah itu dia. Wanginya vanilla ya kita udah pasti pakai popcorn bioskop gitu. Tapi kita harus lebih wah lagi. Popcorn bioskop yang mewah, yang ya popcorn bioskop yang benar-benar nggak bikin mual, manis tapi manisnya tuh nggak bikin mual, itu harus jadi penekanan karena kebanyakan tuh orang jual yang vanilla itu wanginya agak lebay. Lebaynya kemana? Bukan ke harum vanilanya, lebih ke wangi manisnya itu yang bikin orang enak dan segala macam. Nah itu yang ganggu dan juga cukup ganggu kalau misalkan terlalu wanginya manis, makan Indomie makanya kayak bikin kue manis gitu campur-campur kan agak bikin enak juga. Nah itu dia harus bisa bikin orang bayangin. Nah itu dia makanya teman-teman product knowledge nggak cuma harus tahu seperti apa karakter wanginya, tapi juga harus tahu cara pakainya, cara kegunaannya. Ocean Fresh, kenapa Ocean Fresh itu wanginya kayak laundry kan, kayak sabun laundry. Tapi kan kita nggak bawa narasinya kan kayak begitu. Wanginya seger. Kalau kata kayaknya wanginya seger kayak baru habis mandi. Nah, Ocean Fresh kan gitu. Segernya berarti kebayang. Seger orang habis mandi tuh wangi sabunnya masih kuat, masih berasa banget. Nah, itu kan yang kita mau kasih lihat. Kecuali lu mandinya nggak sabunan gitu kan. Gitu. Itu yang bisa bikin beda sih. Satu dua kalimat yang membedakan antara penjual Ocean Fresh satu dengan yang lainnya itu bisa bikin closing-nya beda. Satu kalimat aja itu udah beda, udah closing-nya mungkin bisa beda. Ya orang yang jelasin Ocean Fresh itu wanginya kayak di laut. Ya kita tahu di laut tuh wanginya amis, wanginya wangi asin. Masa ternyata barang yang kita jual bukan yang kayak begitu kan? Barang yang kita jual wanginya benar-benar wangi sabun, wangi yang seger, wangi yang strong, tapi nggak bikin mual. Itu yang harus kita cari, harus kita jelaskan lah. Karena kita yang pegang produk, ya kita yang jual, kita harus yang bisa jelasin ke mereka nuansa apa sih yang bisa kalian dapatkan kalau misalkan pakai Ocean Fresh ini. Terus kita bisa bilang Godfrey, Black Coffee, dan Ocean Fresh itu best seller. Nah jelasin kenapa itu best sellernya kita. Ya jangan kalau ditanya kenapa best seller, tuh kata orang DA, tuh kata supplier saya begitu. Ya nggak gitu juga. Ya Black Coffee, kenapa Black Coffee-nya kita disebutnya best seller? Karena wangi kopi kita tuh wangi kopi yang segar banget, kayak kopi yang baru diseduh, beda banget sama kopi di luaran yang wanginya tuh agak-agak asem. Ya wangi kopi, teman-teman yang pikirin wangi kopi ini kayak wangi kopi hitam yang teman-teman sering minum ya, wanginya agak asem gitu. Kita enggak kok, wanginya segar, wanginya bisa bikin teman-teman itu lebih rileks, lebih kerja, lebih konsen. Karena sebenarnya teman-teman ya, kita tanpa minum kopi aja, dengan cium wangi kopi aja itu bisa menstimulasi otak kita biar kerjanya lebih fokus, lebih segar. Karena kenapa? Karena selama ini kita minum kopi, ya udah terlalu banyak minum kopi, otak kita udah tahu lah. Cium bau kopi aja kita udah bikin seger, nah gitu. Jadinya banyak lah. Salah satu narasi aja udah bisa bikin bedanya jauh gitu, penjualan. Jadi diharapkan teman-teman kembangin dari situ. Cuman caranya ya tadi saya ketika bikin konten, kenapa saya bisa bilang wangi dengan cium wangi kopi aja udah bisa bikin konsentrasi lebih, apa minum kopi aja bisa lebih lebih bisa meningkatkan konsentrasi segala macam, itu kan ada di artikelnya di Google segala macam. Saya baca itu saat saya lagi pengen bikin konten, makanya teman-teman yang kayak gitu-gitu wajib sih. Ya apalagi kita mau jualan secara live streaming itu. Live streaming secara kepercayaan, secara trust kita udah lebih maju dibandingkan orang yang di marketplace lain ya. Di marketplace lain yang nggak menggunakan live streaming ya. Karena kenapa? Karena muka kita nongol. Karena kitanya nongol gitu. Walaupun nggak tampak muka tapi ada kitanya gitu nongol, itu ada namanya, ada tangannya, ada segala macam, ada displaynya,
ada username-nya, tapi memang lebih powerful kalau tatap muka sih. Jadinya muka orangnya langsung kelihatan. Jadi kalau ada kasus tiba-tiba mau kabur dan sekarang udah tidak bisa karena mukanya kelihatan segala macam gitu. Tapi ya kalau nggak pede tatap muka nggak usah. Oke, nggak usah tatap muka juga nggak apa-apa. Oke, ada mau tanya lagi Bang John? Oke, itu aja kira-kira kok. Makasih. Oke, semangat ya, semangat ya. Yuk. Kita masih, Oke, kok. kita memang udah nggak ada ya, thank you juga. Kita udah nggak ada kelas ya, udah nggak ada yang nyuruh-nyuruh temen nih, terus ngejain tugas, nggak ada yang mention teman-teman buat live lagi segala macam. Tapi saya harap ya kita udah semua udah dewasa, udah di sini mau nyari duit kan, mau nyari uang bukan buat kepo doang atau dan cuman mau ngerjain tugas aja, habis tugas selesai kita nggak live lagi. Nah itu yang bahaya sih ya, karena kelas ini dikerjain nggak dikerjain nggak akan ngubah apapun gitu. Yang ngerjain konsisten doang ya, dikerjain sekali 2 kali juga nggak bakal mengubah apapun loh. Yang mengubah itu konsisten saat kelas, nanti setelah dilepas tiba-tiba dapat mentionan di grup, jebret omset udah berapa puluh juta, kan kita juga cengir-cengir gitu sambil terbakar juga. itu yang bikin semangat dan segala macam gitu. Oke, Kak Umah selanjutnya. Gimana? Iya, tiap hari live. Waduh, kecil punya nih suaranya. Hah? Kecil suaranya, kecilan. Cek. Nah, itu mic-nya ada di jauh banget gitu. Oke, Pakai. gimana? Ya, ini lagi sepi closingan. Oke. Terus lagi sepi closing kan biasanya ngapain? Ada cara beda nggak? Misalkan kita kasih banner baru atau gimana? Nah, ini baru aku kasih billboard itu namanya. Di itu ya, Ya, tempel ya? Apa yang virtual? Oh, yang tempel, oke. Oh, yang upload gambar. Oh, jadi yang pakai stiker itu ya? Pakai stiker diupload di Oke. itunya. Tapi baru hari ini. Oke. Jadi coba berapa hari deh. Selama ini produk berubah nggak? Masih redivisal juga? Masih, tapi kalau bosen tuh aku selingan. Tapi bentar, tapi balik ke redivisal lagi. Oke. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau redivisal terus juga nggak apa-apa. Karena memang sekali lagi tanggalannya bukan tanggalan yang cocok buat belanja sih kan. Memang Iya, ini tanggalmu masuk tanggal tua. Tapi strategi sebenarnya kita bisa jual di barang-barang yang dengan harga yang lebih ringan gitu. lebih itu ya. Diffuser, jadi kayak botol apel, spray yang kopi, itu kan murah-murah. Jangan dipasang harga, karena HT lagi turun nih, ambil momennya deh. HT lagi turun itu memang bagus sih, HT botol apa gitu turun, itu penjualan bagus. Jadi bikin bundling-bundling di mana mereka tuh rasanya kalau mau ngeluarin 50.000 sekarang tuh hemat gitu rasanya. Misalnya 50.000 bisa dapat berapa sih botol apel 3 ya? Iya. 45 kan? Ya bisa dapat 3 dan segala macam. Atau enggak mau HET tapi ambilnya 5 gitu. Misalkan jadi 75.000 kan? Nah, seorang Iya, tuh buat pengen, nah di saat memang tanggal-tanggal gini nih penjual-penjual memang pakai strategi dia jual bundling itu lebih kenceng lagi. Jadi strateginya yang harga-harga murah dia bundling jadi satu. Kan ada kan, ada bundling itu kan, redivisor sama botol apel kan. Ada Coba campur-campur. aja itu yang Iya. dipin aja, yang sering dipin tuh yang kayak gitu-gitu aja. Oh iya. Jadi kalau mau tetap redivisor ya, yang dipin itu aja sama buat tambahin kopi body spray dan segala macam gitunya. Jadi yang murah-murah juga masuk situ. Tapi kalau mau yang lebih enak sih memang yang murah-murah bersatu. Yang murah-murah sekalian banyak gitu. Jadi kayak botol apel 5, botol apel 3 dan segala macam. Lebih banyak jual bundling, jangan jual satuan.
gitu sih. Oke. Nanti kalau udah mulai masuk tanggal gajian, gasnya di bundling diffuser dan segala macam. Itu memang kan bulanan kan ya, diffuser kita itu kan bulanan ya. Kalau kita udah kejual di awal bulan biasanya udah mau ke sini orang juga udah mungkin udah punya kali. Jadinya termasuk juga tanggal tua dan segala macam. Dan TikTok Iya. itu memang impulsifnya ada budget gitu. Dia kadang nggak mau ngambil yang mahal-mahal. Lihat deh yang itu deh. Yang jualan kosmetik deh kayak yang top sellernya, top afiliator. Mereka jualnya tuh bundling tapi harganya agak bikin deg-degan gitu. Harganya murah, terus dapetnya nggak cuma satu, dapetnya 1, 2, 3, 4 gitu. Ada banyak dan segala macam. Itu bisa kita cobain sih di foto apel dan segala macam. Jadi nggak cuma satu orang dapetnya. Oke. Kita ada narasi-narasi baru deh buat ningkatin sales karena kalau dibilang lagi turun ya memang lagi turun. Memang lagi turun COD pada waktunya, iya benar. Benar-benar kita lagi turun penjualan karena memang lagi tanggal-tanggal tua nih, udah tanggal 19 kan. Apalagi persiapan mau itu ya, kurban ya. Itu kan Iya. juga apa? Juga orang harus agak berhemat nanti di hari raya baru boom masak segala macamnya buat hari raya nanti. Nah, itu yang mungkin kalau turun sih ya wajar, tapi usahakanlah. Ya makanya di saat-saat turun gini kita harus ada usaha-usaha buat kita bisa secara kita live itu bisa nawarin yang orang bisa ngambil. Walaupun kuantiti kecil yang penting ada masuk kan. Gitu. Oke. Kuantiti, harga kecil. Ya sekarang harga kecil, kuantiti kita usahakan yang banyak. Kuantiti kecil yang banyak gitu. Oke. Dan kalau strategi bundling botol apel, saya sih nggak mau ribet. Saya biasanya kasihnya yang best seller. Best seller saya tentuin. Tapi sekali lagi kan inilah kebaikan dari ya kelebihan dari live streaming gitu, live sellingnya. Jadi kita mau fleksibel tuh bisa. Jadi nggak usah ribet-ribet. Memang awal kita tentuin 3 wangi yang best varian gitu. Tapi nggak semua orang setuju gitu. Mereka mau wangi gold frame, mereka wangi yang di mana itu sekarang udah agak asing sih. Gold frame itu masih asing di telinga orang. Jadi lebih mikirnya mereka maunya tuh lebih enak denger bakarat, makanya kita tembak aja. Gold frame itu wangi bakarat, terus black coffee itu wangi kopi. Ya iya black coffee wangi kopi. Ocean press tuh wanginya yang segar, yang kuat. Wangi nuansa-nuansa laut di mana lah di pantai itu suasananya segar, suasananya bikin happy, bikin semangat. Nah, gitu. Jadi kita harus jelasinnya ke arah situ, jangan arah kita lepas aja tuh mereka berimajinasi bayangin wangi laut gitu. Jadi ketemunya tuh wangi-wangi asin, wangi-wangi amis. Nah, itu ketemunya gitu tuh di kepala orang. Jadi kita sebagai live streamer tuh yang pegang kendali atas pikiran orang. Ya, jadi apapun yang kita sebut itu yang mereka tangkap. Jadinya kalau kita sebutinnya lepas begitu tanpa ada penjelasan, tanpa ada penggiringan lebih lanjut, mereka akan terlalu bebas. Akhirnya produk kita bau ikan. Ocean Fresh bau ikan. Walaupun Ocean Fresh itu udah umum ya, udah sering banget. Apalagi brand terkenal juga ada kayak By Fresh yang jualnya Ocean Fresh itu ya. Ada juga dia. Oceanic. Dan kayak gitu-gitu ya kita harus cobalah narasi-narasi baru. Kita harus lebih kasih lagi. Jadinya kita ada insight tuh dapat dari mana-mana sih, dari kita pas baca dan segala macam. Dan sekali lagi fleksibel. Jadinya walaupun mereka check out-nya nanti nggak mau wangi yang best seller, kita harus terima gitu. Jadi kita kasih aja kebebasan, kakak bisa pilih nih, kakak mau kalau nggak mau wangi yang ini, mau wangi yang lain juga boleh. Kalau kakak suka yang buah-buahan, misalkan nih kayak wanginya, wangi orange, wangi lemon, bisa banget. Ya mau wangi yang bikin nyamuk kabur, bisa wanginya lemongrass, wangi sereh, dan segala macam. Fresh baby, kalau suka wangi sweet salt, wangi-wangi bayi. Ya kalau suka punya anak kecil, yang mau bikin mereka relax, wanginya nggak bikin mual, ya nggak bikin mereka enak gitu. Karena Ocean Fresh sih, kadang ada yang bikin orang itu too strong lah, walaupun strongnya nggak bikin mual ya, tapi buat mereka tuh terlalu kuat. Jadi kita bisa tawarin wangi yang lain.
Kayak begitu. Bubble gum tuh permen karet buat anak-anak main. Oke, Kak Uma ada kendala nggak buat selanjutnya nih? Kalau itu udah aman ya, pelanggaranmu udah aman, udah nggak ada kena lagi ya? Aman. Aman ya. Oke, Langsung baguslah. gituin besoknya. Nah, langsung dihilangin lagi. Tapi udah nggak pernah kena lagi kan? Alhamdulillah enggak. Oke, baguslah. Kalau udah enggak ya bagus. Jadi tinggal tahu Tinggal pakem-pakemnya. konsisten terus cari inovasi-inovasi lain. Iya, Ngembangin itunya. iya termasuk itu sih. Enggak. Jadi kalau udah berapa penjualan sih kayaknya gue lupa itu yang keluar SES itu skor-skor toko. Lupa, makanya kalau teman-teman sering konsisten ada penjualan nanti dia kebuka gitu skornya. Kayak ulasan deh ya menentuin skor toko tuh tiba-tiba nongol deh. Makin bagus, makin di-boost lah. Campaign banyak diundang nanti. Nah, kalau kamu udah lumayan udah konsisten gitu penjualan udah mulai ngelirik-lirik kampanye juga nggak apa-apa. Campaign gitu kayak kampanye kita lihat buat free ongkir itu kan ada banyak banget tuh. Ya di atasnya kan ada banyak banget. Coba deh dilihat. Memang itu agak ribet sih. Saya juga jarang ikut gituan karena ribet, dia ngunci stok produk kita. Terus nggak bisa diubah dan segala macam. Tiba-tiba harganya lagi lebih murah, kita nggak bisa berubah tiba-tiba. Nah itu yang bikin agak aneh sih. Ya mirip-mirip Shopee memang itunya apa cara gituin campaign-nya. Tapi dia lebih aneh lagi. Kampanye produk Iya, apa kampanye yang produk. live? Kampanye dua-duanya, Produk. kampanye Oh, produk, kampanye keduanya. live. Kalau kita kan sering live streaming, berarti ikutnya kampanye live juga. Jadi saat live streaming itu ada kupon-kupon yang agak-agak menggiurkan gitu. Dan juga di produk kita tuh ada kayak apa? Labelnya. Ada labelnya, ya label misalkan lagi payday, ada payday. Terus masuk ke halaman payday sale, segala macam. Itu biasanya diundang. Kalau udah ada penjualan bagus tuh dia mengundang tuh. Bisa masukin berapa produk dulu, awal-awal sih kecil sih, cuma 1-2 produk dulu. Nah, kalau udah begitu udah boleh tuh ikut kampanye. Kalau belum ya usahakan yang terbaik aja jual. Keluarin satu-satu atau satu banding satu bundling. Memang kalau di TikTok nih lebih saranin jualnya bundling ya teman-teman, jangan jualan satuan deh kalau saya saranin sih. Orang dapat lebih banyak, lebih menarik dibandingkan dengan dapatnya cuman satu gitu. Kayak jual satu botol apel kita juga lihat nominalnya agak kurang kan. Ya itu kita harus tambahin tuh. Sekarang sekali check out aja udah dapetnya 3 produk, udah keluarin 3. 10 produk kejual di bundling kan berarti udah misalkan bundling bestseller 3 kan berarti udah kejual samanya udah kejual 30 botol gitu, udah lumayan juga kan. Iya. Itu yang harus kita. Dan juga rakyat TikTok suka kok yang bundling gitu. Asalkan gambarnya juga jelas gitu, jangan kita desain gambar tuh bundling tapi foto produknya cuman botol apel 1. Nah itu orang tuh susah sih, baca judul saya juga bingung tuh. Orang itu jarang baca judul. Ya, Jadi langsung gambarnya. iya, digambarnya kalau bisa selengkap mungkin. Jangan terlalu norak juga tapi yang selengkap mungkin ada COD, ada segala macam gitu. Ya, bisa juga sih. Yang penting jangan masukin brand-brand logo-logo kayak ekspedisi, nggak usah dan segala macam. Masukin COD aja sama free ongkir itu. Gitu sih. Ada lagi ya kau mah? Ya itu aja sih dari aku sendiri, kurang konsisten buat bikin konten. Terus oh iya, banyak sih. Ya saya lihat itu tugas juga pokoknya pada kosong ya. Kontennya pada kagak ada nih orang. Ya maaf, tapi aku live terus. Cuma kontennya yang enggak. Ini saya energi nih sama lu Kai. Sama Kayana nih sejenis dia. Live-nya bisa nancep mulu tapi kontennya bullshit. Ayo ngomongin ya. Oh iyalah lu ada di sini. Ya. Oke. Kalau kami kapan konten baru? Oh, ini gue nggak sembuh kok, pilek. Oh,
Kemarin udah terakhir dikasih nasi kita- goreng. Masa? Kagak, dari terakhir kita ketemu tuh di apa? Circle K ya. Oh ya. Sampai kemarin ketemu Bebek Doer, suara aneh itu bukan aslinya pun kayak gini. Kayak Oh. ketahan di hidung. Menurut gua sama aja sih. Agak ada bedanya. Enggak, lebih nyaring lagi. Oke. Harus lebih Oke. nyaring lagi. Widih, mantap. Jadi belum live. Belum, gara-gara itu. Kita kan kena angin dikit ya kan, 2 jam. Oh iya. Waduh, berasin lagi. Aduh. Bikin konten aja. Gak usah Kayaknya ngomong itu- juga gak apa-apa kan konten. Itu efek penuaan ya. Penuaan dini. Iya. Coba deh itu deh. Pakai apa? Bikin Bikin konten aja. Bikin konten. konten Kalau aja memang ya. kurang, kalau lagi nggak kurang sehat ya bikin konten. Selalu ada lah. Jadi jangan biarkan akun kita itu mati nanti lu kayak gua loh. akunnya susah naik lagi ntar. Akunnya susah naik. Karena memang kalau udah ada yang adem gitu antara konten dan live-nya, dia susah ngangkat lagi. Makanya si Koko punya toko itu sebenarnya udah nggak terlalu ngangkat. Tapi buat percontohan konten, buat percontohan produk masih bagus. Gitu. Udah. Lu nanya apa jadinya, Bang Fahmi? Itu kok biar kita cepat sembuh kok. Lu punya ramuan ya kok. Ramuan nih. Cepat orderan aja botol apel 1 udah kan jadinya seger. Penghibur gue gitu lagi pusing juga tiba-tiba ada masuk orderan juga. Kita smiley Iya, face lagi, kita langsung kayak bebek doer bebek kebakar. Kebakar ya. Lebih. Yoi. Kasih lebih lu istirahat aja lah. Istirahat aja, Bang. Jangan dipaksa. Live itu juga jangan jadiin kayak semacam beban hidup ya. Kalau misalkan lagi nggak enak badan jangan dipaksa deh, mendingan deh. Yeah. Karena tekanannya lumayan live itu. Tapi kalau memang tiba-tiba paginya kita sakit nih, itu sorenya kita udah seger kayak biasa lagi ya hajar aja. Biasanya kan yang begitu tuh, kelayangan paginya, terus tiba-tiba tidur dikit, udah beres gejalanya, cuma kurang tidur doang ternyata. Kayak gitu. Tapi konten tetap isi apa kek. Isi yang lu ada itu nggak sih, ada kayak apa? Lu bisa cium-cium wangi nggak? Bikin konten apa kayak gitu bisa kan? Wangi yang cocok saat lagi pilek. Gua agak tahu sih. Gak usah cium apa-apa kalau lagi pilek. Saya pakai di TVI kayak itu apa? Si wangi itu. Peppermint yang apa? Humidifier tuh, essential oil. Oh, essential oil ya. Kita tetesin ke tisu, kita colokin ke hidung buat tidur kayak inhaler gitu. Itu bisa buat ide tuh, bener ide-ide itu lagi konten realistis lagi kan, lu lagi sakit kan? Bisa tuh begitu. Jadi bikin yang mantep. Sakit tuh bisa bikin konten. Konten sih kan bisa pelan-pelan bikinnya gitu, seharian. Maksudnya di malam juga apa atau nggak besoknya. Ya, maksudnya malam ini, sehari ini nggak ada. Oke. Besok nih kita bikin deh. Emang hari ini nggak bisa? Nggak ada propertinya. Wes itu lampu klip, lampu neon panjang buat apa tuh? itu ceritanya buat penghibur kita. Lampu jedak jeduk. Kita kalau lagi live itu kan hanya monoton gitu. Bang Fahmi kayaknya sebenarnya sih ya displaynya Bang Fahmi itu kayak bukan displaynya sih, cahayanya lampunya tuh agak terang, terlalu terang, bisa dikecilin itu. Yang mana? Yang dari atas. Lampu live. Oh. Jadi kalau dia nyorot, jadi kayaknya tuh kalau nyorot, ya kayaknya terlalu itu deh, terlalu melebar kemana-mana cahaya, jadinya kadang mantul gitu kayak kepantul dari apa? Dari box displaynya di kepantul ke. Oh iya, benar. Iya, jadi terlalu mantul. Jadi kalau lagi nonton tuh ya bullshit.
Itu ada yang terlalu terang, ada yang terlalu bercahaya itu. Ada yang terlalu Kayaknya terang. Nah itu ganti antara warna dikecilin kayaknya. dikit, ya atau nggak ganti warna boleh, ganti warna. Ke senja mungkin. Isi ya, warna oranye-oranye gitu kan. Sambil ngopi. Yoi, ngopi. Tapi ya, kami ngopi sama cerita masa lalu udah dah kelar dah. Yang ada yang nge-live-nya ngantuk. Yoi. Kontennya Ridni Busur dong. Kan lagi sakit ceritanya ya. Aduh, mau pergi nih keluar sama gebetan tapi nggak jadi. Aduh, ya udah kalau gitu nonton aja di rumah. Wah, pas banget nih ada Fani Lamis ya kan. Oke, siap. Tapi kan lu lagi sakit, lu bisa cium apa? Pakai tulis-tulisan aja, pakai tulis-tulisan. Oh iya bener. Enggak, maksud gue lu gak usah cium apa-apa juga. Tapi kalau mau mengundang-undang kontroversi ya pakai itu. Nggak apa-apa. Tapi menurut gue paling cocok memang itu peppermint. Essential oil. Bener-bener peppermint ya bener-bener sih. Iya, lu. Aduh, gue kehabisan itu inhaler nih buat hidung. Terus gua aha gitu ada ya lu bisa kayak gitu kan kalau ada video ada ahanya gitu keseli juga sih aha itu lu ada tisu doang sama minyak esensial tuh lu cocok ya apa tuangin ke tisu lu colok ke hidung udah deh. Kok colok ke hidung emang boleh langsung gitu? Emang nggak boleh? Itu kan essential oil boleh aja paling hidung lu agak perih-perih dikit. Takutnya kalau kulitnya kalau yang buat kulit iritasi kan iritasi apa kulit ya sensitif gitu kan dia nggak bisa langsung kulit bro. Ya memang nggak tapi bisa. Beneran emang enak sih. Tapi beneran enak loh peppermint emang beneran enak. Maksudnya gue juga pakai di rumah gitu. Iya peppermintnya ditabur ke tisu. Ya buat lu olesin ke hidung dikit lah kayak minyak angin. Oh, taruh di pojok-pojok bang. Taruh di pojok-pojok Bang Fahmi sambil ngonten taruh di pojok pakai kapas itu kan bisa kayak juga. Sesajen. Horor emang. Horor iya. Ya Bang Fahmi sih dari kita kelas yang kemarin sampai sekarang sih masih konsisten ya itu bagus sih. Emang menggokil Mamang ini nih tinggal bakar sate apa kita Mang? Tinggal diituin aja lah, tinggal disesuaikan lagi lah cahayanya, terus sama apanya tuh, sama kalau skrip mah udah nggak usah gua ngomong aja lah, udah bagus. Tinggal lighting tuh, cahayanya aja sama konten. Kalau kita punya waktu buat bikin konten ya harus bikin konten. Kenapa? Karena saat kita lagi nggak bisa live tuh, tiba-tiba ada orderan masuk bisa ada kemungkinan ada konten tuh itu yang bikin kita semangat tetap ada kehidupan lah di akun kita. Oke, thank you Bang Fahmi. Siap, makasih kok. Oke. Terus lanjut. Kak Desi. Bang Wiku tak dulu ya. Kak Desi. Iya. Ini Kak Desi menghilang nih setengah bulan ke belakang nih. Setengah tugas ke belakang nih, bukan setengah bulan, setengah tugas ke belakang hilang nih. Kenapa nih? Ya udah, live-nya aja. Kalau bikin konten bisa. Kendala ke live aku enggak. Maksudnya gimana? masih live kan tapi? Masih ya. live? Belum, nyusun lagi, belajar lagi. Oh. Kelemahannya di live saya, Kak. Iya. Bisa Maksudnya ke konten. kelemahan memang. Konten oke. Tapi live nggak boleh putus sih. Sebenarnya kalau mau belajar live ya harus live itu doang. Memang kayak kita mau belajar berenang harus berenang sih itu doang sih. Yeah. Kita memang mungkin kelemahannya ada di mana-mana gitu. Kayak kekurangannya di mana-mana. Tapi kalau kita berhenti ya nggak beres-beres itu semuanya. Cuman hati kita aja tiba-tiba kita lebih siap gitu. Tapi pada kenyataannya ya lidah kan nggak bisa bohong gitu. Bukan cuma rasa Indomie doang nih bos, tapi secara pelafalan, secara kita keluarin apa yang kita pikirin itu kan semua butuh praktek sih. Jadi kalau lagi live selling kan, lagi live shopping gitu kan, kita ngomong apa yang kita pikirin sama apa yang kita ucapin kan harus cepet kan, harus ada. Oh, aku ngomong ini, ngomong keluarnya begini, ngomong ini keluarnya begini. Kadang kalau misalkan kita udah kepikiran, terus
kadang lidah kita nggak nurut. Jadi agak tiba-tiba belibet, tiba-tiba keluarnya nggak sesuai kita mau. Nah kadang gitu. Jadi sama kayak berenang lah. Kalau mau berenangnya jago, ya harus Latihan berenang. Ya harus kecebur. Bedanya pas di kelas live ini ya, pas kita kecebur itu ada yang jagain, ada yang bisa ditanya, ada yang bisa diajarin gitu, ada mentornya, ada gurunya lah. Kalau misalkan nanti setelah kelas kan nggak ada lagi, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang itu. Jadi ya kembalikanlah semangatmu seperti dulu. Iya. Ya Nyusun kembalikan lagi seperti nih. itu. Nyusun lagi nggak apa-apa. Ya. Masih baca skrip nggak apa-apa, seriusan deh. Lebih baik kita baca skrip gitu di awal. Saat kita lagi bangun kan awal-awal pasti belum ada lah. Ya bersyukur kalau misalkan ada orderan itu kan bersyukur. Tapi kalau belum ada bukan berarti kita gagal gitu. Awal-awal ya memang begitu. Yang masih kecil yang nonton masih dikit, walaupun ratus-ratusan tapi mereka keluar masuk gitu. Jadi anggap aja apa yang kita omong itu selalu baru buat mereka, selalu baru. Memang itu kenyataannya kok. Saya nontonin Nadia misalkan, dia udah lagi tengah-tengah jelasin, mungkin dia udah jelasin tuh hal itu 10 kali gitu. Tapi pas saya masuk ya saya kayak baru denger dia ya saat itu saya dengerin dia ngomong hal itu gitu. Walaupun dia udah ulang-ulang 10 kali kan saya nggak tahu gitu. Nah, anggap aja yang dengan kita selalu baru lah. Jadinya kita jangan ada tekanan, wah ini bosan atau gimana, ya anggap aja baru nongol lu semua gitu. Kalian teman-teman baru nongol nih, aku harus tetap keep semangat, ngomong yang harus diomongin itu. Baca skrip nggak apa-apa. Awal-awal justru bagus sih. Jadi kita ada pedomannya baca skrip itu. Nanti lama-lama skripnya itu udah di luar kepala sih, tinggal set. Kita mau ke arah mana, misalkan nyambung nih, misalkan dari penawaran harga cuma 18.000 nih teman-teman per botol, kalau ambil 3 bisa dapetin 45.000 ya, jadi kan itu lebih bagus kan. Terus bisa COD, bisa free ongkir. Nah teman-teman yang mau ambil sekarang bisa langsung check out aja, habis itu kasih tahu mau varian apa segala macam. Kalau teman-teman sudah check out silahkan di komen gitu, nanti aku follow segala macam. Itu mah tinggal gimmick kita mau gimana lah. Ada kok kayak semacam live shopping gitu, penjual live juga. Ya kalau ada yang beli dia follow, tapi kita nggak perlu ngikutin ya. Kita nggak perlu ngikutin. Begitu. Ada banyak lah gimmick-gimmick itu. Tapi yang kalau Kak Desi mau praktek ya lebih dari ke skrip itu. Nanti lama-lama berkembang, skrip itu selalu berkembang kok. Karena banyak pengetahuan baru tentang apa yang kita omongin. Iya, Gimana? kok itu kalau yang botol apel yang aromanya soft tuh apa ya kok? Aromanya soft. Oh, kan kemarin ada yang tanya gue. Terus kalau Kak Desi jawabnya apa? Ya, Desinya aku apa? kopinya biasanya fresh baby sama green tea gitu kemarin. Oh, ya ambil apa? Belum sempat ngambil, cuma tanya-tanya aja. Setahu saya wangi paling strong itu, yang kuat itu cuma Ocean Fresh. Sisanya enak, wanginya enak. Wanginya, maksud dia wanginya lembut itu yang nggak bikin mual kan? Iya. Di pengertian saya, memang wangi yang nggak bikin mual tuh semuanya nggak bikin mual sih. Jadi paling kita balik nanya, kakak mau sukanya wangi apa nih kalau buah-buahan? Aku bisa kasih kakak rekomendasi strawberry, atau enggak melon, atau enggak orange, lemon. Nah, lemon kita beda ya kayak sama lemonnya itu yang digantung bongkahan gede itu yang bikin mual di taksi-taksi itu. Kita nggak bikin mual kok Kak, wanginya enak, seger gitu. Jadi kita jangan terpengaruh di lembutnya, kita tanya balik aja. Tapi kita tahu gitu, wangi kita tuh yang paling kuat itu Ocean Fresh. Sisanya wanginya nggak ada bikin mual, walaupun Ocean Fresh sekalipun ya. Ocean Fresh tuh nggak bikin mual sama sekali. Tapi kalau mau nyaranin, kasih Godfrey. Wangi parfum dia. Jelasin, Kak, ini kalau mau yang enak, wangi lembut juga bisa pakai Godfrey gitu. Sekali lagi, tanya kebutuhan sih.
Kalau suka buah-buahan bisa ini kasih rekomendasi gitu. Pilih-pilih. Vanilla misalnya. Vanilla bisa. Tadi udah bener tuh, tapi tinggal lebih diolah. Lagi katanya. Seolah-olah dia tuh kita tahu kebutuhan dia tuh kesukaan dia deh. Karena sekali lagi kalau dia beli kita kan personal itu ya, personal untuk dia kan. Nah, kakak suka apa? Kalau suka buah-buahan kita pilih aja. Kita kan ada varian parfum, varian buah-buahan, sama varian apa sih satu lagi tuh? Ya sisanya varian lain lah, varian bunga bisa Kak Desi bikin sendiri tuh kayak lavender, kayak dan lain-lain bisa bikin sendiri. Tapi kalau misalkan kakak kalau suka wangi-wangi yang aromatik nih, yang wangi-wangi aromaterapi nih, bisa lavender, bisa lemongrass, bisa ada apa lagi tuh? Ya, tadi green tea dan segala macam itu kan aromaterapi semua. Lagi itu, kalau kakak suka yang serai-serai itu ya buat yang biasa ngusir-ngusir serangga tuh bisa tuh kak pakai lemongrass kayak gitu. Kalau suka buah tadi lemon, nah kayak gitulah. Jadinya kita memprioritaskan mereka lah. Jadi kalian di video juga mikir kan, oh ya gue suka apa ya, gue suka buah ya. Coba deh buah kayak gimana. Nah, gitu kan nanti berlanjut biasanya pertanyaan. Gitu. Kalau dijawabnya cuman kita kasih 2 pilihan gitu, kayak misalkan apa tadi nyebutnya? Green tea sama apa? Fresh baby kadang. Ya, kan. Kalau cuman 2 itu berarti di pikiran dia sisanya strong. Sisanya bikin mual. Padahal kan gitu enggak kan? Enggak. Gitu. Nah, kita misalkan konstruksi narasi sebenarnya gini. Kakak suka wangi apa? Kalau kakak suka buah, aku bisa saranin sih wanginya bisa ke lemon nih, Kak. Lemon kita beda loh. Kita bandinginnya tuh sama yang kuat tuh, yang bikin mereka mual. Sama ini di berita kan banyak yang bongkai yang apa sih? Stella ya, Stella yang bongkai, tapi itu jangan sebut mereknya. Tersebut yang kayak di kantong-kantong yang wangi bongkahan gede itu gitu ya, yang warna yang pakai plastik itu yang di taksi-taksi, nah itu bikin mual kan. Nah, kita nggak kayak gitu Kak, kita wanginya lebih soft, lebih lembut, lebih itu. Karena apa? Karena kita udah dapat izin edar dari Kemenkes ya, pasti lebih standarnya lebih tinggi lah, lebih bagus. Jadi kualitasnya kakak nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir, tinggal kakak sesuaikan aja sama kakak suka wangi apa nih. Kalau wangi buah, sekali lagi aku bilang lemon tuh enak banget Kak. Untuk kalau misalkan yang suka wangi-wangi parfum badan nih Kak, ya suka wangi-wangi parfum badan, wangi-wangi yang bener-bener cocok nih sama parfum kita sehari-hari nih, bisa pakai Godfrey Kak. Aku saranin sih Godfrey itu enak banget, wanginya kayak bakarat nih. Parfum bakarat tuh kan agak terkenal nih Kak di TikTok nih Kak. Bisa dicobain nih Kak. Apalagi kalau Kakak pakai bakarat sendiri parfumnya, daripada disemprotin ke badan, kita semprotin ke mobil, mending semprotin ke badan aja. Habis itu yang di mobilnya pakainya parfum aku nih Kak. Jadi kita nggak terpengaruh sama pertanyaan mereka gitu. Kita menjawab sekaligus mengarahkan mereka langsung ke pembelian, ke penjualan gitu. Jadi apa yang kita rekomendasikan? Intinya ke nyaranin ya? Iya, kita nyaranin sekaligus langsung giring dia ke pemilihan gitu. Jadi kita langsung ngarahin ke bestseller. Godfrey kita kan jarang mengecewakan lah. Ya, hampir nggak pernah mengecewakan lah. Godfrey kan memang salah satu bestseller. Kayak gitu. Jadi kalau kita berkutat di wangi yang lembut yang mana, nah kita yang mikir sendiri. Jadinya kita yang benar-benar kerja keras di otak, gimana gue jawab ini yang benar-benar lembut. Terus disiumin satu-satu. Memang kita siumin satu-satu sih, tapi kan nggak di live juga kan. Jadi kita terlalu banyak proses berpikirnya di kita. Saya banyak mikir tuh yang beli. Kita karena banyak mikir yang beli, kita langsung tembak gitu. Oke, sebenarnya sih karena tadi kan bantuan dari Kemenkes dan segala macam itu kan udah standar, produksi standar, jadinya nggak mungkin bikin mual dan segala macam. Nah, bisa wanginya nih Kak, kalau suka wangi parfum boleh banget pakai Godfrey. Godfrey itu wangi kayak bakarat, lebih dijelasin lah. Jadi kita kasih pilihan dia buat ambil yang sesuai sama dia. Dibilang suka yang lembut, oke Godfrey itu lembut, Godfrey itu nggak bikin mual, dan juga kita juga merasa jualnya yang kita benar-benar aman secara kualitas gitu. Karena kita jualnya Godfrey gitu, salah satu bestsellernya gitu. Jadinya mantap. Kesempatan closingnya lebih oke sih, lebih mantap. Jadinya lebih bagus.
Jadi kalau kita harus mikir lagi, kayak kita apa ya, seolah-olah kita nampilinnya tuh kita nggak paham gitu barang kita. Sebenarnya yang Kak Desi bilang nggak salah, memang kita sebut 2 itu ya tetap aja memang wanginya soft dan enak kok. Tapi kalau bisa langsung arahin, karena kan kalau kita putus di situ kan orang, oh gue nggak suka fresh baby nih, gue nggak suka green tea nih, dia nggak check out gitu. Karena dikasihnya cuma 2 pilihan itu kan. Itu ya? Jadi Itu kan ya? sebenarnya tuh soft ya. Hah? Kenapa? Sebenarnya soft ya kayak. Mm-mm. Oh. Cuma yang Ocean Fresh yang strong ya. Ocean Fresh termasuk strong sih. Kalau menurut saya pribadi ya, termasuk strong tapi tetap nggak bikin mual. Itu yang salah satu uniknya sih Ocean Fresh itu. Dia harumnya tuh benar-benar strong tuh, maksudnya bukannya bikin mual ya, bukan nusuk hidung ya. Strong tuh makanya ini agak rancu. Strong itu yang dimaksudkan orang tuh apa? Jadi kuat itu wangi yang blooming itu artinya menyebar ke seluruh ruangan, yang ruangan agak lebih luas dibandingkan wangi lainnya. Itu Ocean Fresh nomor 1. Yang soal masalah kuat itu, tapi nusuk hidung nggak ada. Kita nggak punya varian yang bikin nusuk hidung dan sampai bikin mual tuh hampir nggak ada sama sekali malah. Jadi ya memang kalau ditanya gitu lagi ya lama lagi jawabnya, langsung aja anggap aja dia nanyanya yang nggak bikin mual gitu aja sih. Saya selalu pikir ke situ, karena kalau mikirnya sekali lagi, kalau live shopping itu jangan sampai kita yang mikir terlalu jauh deh, karena kalau kita udah overthinking, udah mikir sendiri atas pertanyaan ini nggak kejawab, akhirnya kita kasihnya pilihan-pilihan yang nutup peluang kita. Sebenarnya kita harus jawabnya tuh yang bikin orang tuh yang aman lah, yang bikin oke gue pilih apa aja udah pasti nggak bikin mual, udah pasti soft, udah pasti enak. Kecuali ya Ocean Fresh tetap yakin lah nggak bakal bikin mual sih itu, karena memang strongnya dia beda. Strong itu dalam arti blooming tuh sampai ke seluruh ruangan, luas banget memang itunya. Tapi strong yang nusuk hidung sih enggak, nusuk hidung sampai mau mual muntah gitu enggak sih gitu. Ada lagi Kak Desi? Udah itu aja Kak. Terima kasih. Wih, itu aja berarti udah siap live lagi kan? Ya, Live lagi lah ya, live lagi ya, semangat karena Ya, udah nggak ada yang ya, ini semangat terakhir ini udah nggak ada Zoom lagi gitu, udah nggak ada Zoom lagi, udah nggak ada itu lagi. Jadi yang benar-benar ya ini evaluasi terakhir gitu. Jadi selama ada mau yang tanya silakan tanya nih, yang terakhir ya silakan tanya. Habis itu kita kalau omset sih saya nggak terlalu gimana, tapi saya akan kasih hadiah gitu, kayak semacam hadiah penyemangat. Hadiah penyemangat buat teman-teman, beberapa teman-teman sih, nggak cuma 1 ya. Beberapa teman-teman yang saya lihat aktif dan juga cukup ngerjain tugas tuh udah nggak bolong-bolong. Ya, ada bolongnya tapi masih dalam ambang batas yang bagus lah, kayak gitu-gitu. Ya, ada mau nanya lagi, kita beresin dulu nih. Ada mau nanya lagi? Wih, gila, nggak ada yang mau nanya, nggak ada yang jawab enggak lu, nggak ada yang nyaut, teman-teman. Ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Yakin nih? Tunggu kok, nanya kok. Ada. Ada. Kok, nanya kok. Kalau yang tap-tap layar itu fungsinya sebagai apa sih kok? Terus tap layar, terus kalau aku bandingin ya, aku kan ada yang moderator sama yang HP live itu jumlahnya beda. Maksudnya? Nah gini kan, kalau kita summary yang ada yang tap layar itu kan misalnya tampilnya di tab yang di live itu 4.000 misalnya. Terus di moderatornya itu ada sampai 10.000. Tapi itu nanti fungsinya buat apa ya kok? Jumlah like-nya ya, jumlah like-nya itu. Ya, tap layar itu untuk like. Jadi sebenarnya live streaming itu ya, kita bahas konsep live dulu ya. Live itu sebenarnya kan buat
buat acara yang semangat-semangat lah, kayak sebenarnya live shopping itu belum ada dulu. Cuma ada live itu aja, live daily yang sehari-hari gitu, pas sehari-hari ya. Konsep live streaming di aplikasi itu kan udah banyak, kayak apa sih, aplikasi live udah banyak ya, yang kayak pertunjukan show gitu, yang show entertainment dan segala macam. Itu kan tunjukin supportnya, cara salah satunya itu pakai tap layar. Tap layar artinya dia nge-likes, kasih love gitu, kayak cinta-cinta gitu kan, di itunya nongol-nongol kan. Nah, dengan harapan likes itu, jadi dulu itu masih pakai itu, makin banyak likes makin dapat duit tuh dulu, zaman-zaman dulu tuh konsep-konsep itu. Tapi di TikTok nggak adaptasi yang kayak gitu. Tapi tap-tapnya diadaptasi karena memang itu yang bisa bikin semangat live. Likes gue banyak nih yang love. Padahal kalau dilihat lagi namanya cuma 1 orang. Kayak saya sering bercanda dulu tuh, saat live tuh. Wih, banyak nih tap layar, kayak jadi gua doang yang tap sih. Saya liatin tuh ke penonton nih, kalau lagi tap layar gua sendiri. Tar dulu, kita mulai, tar dulu ya. Jadi benar-benar tap layar itu fungsinya memang buat itu, buat penyemangat aja sih, buat penyemangat. Dan tapi kalau yang tap layarnya makin bervariasi orangnya, itu secara algoritma bakal di-boost, bukan jumlahnya ya. Jumlahnya itu kalau 1 orang kan bisa, kalau tangan kita rajin aja selama 2 jam itu bisa berapa ribu kan. Makanya TikTok tuh nggak ngukur dari, sebenarnya buat di algoritma TikTok nggak ngukur dari banyaknya like-nya, tapi seberapa banyak orang yang tap layar gitu. Makin banyak orang tap layar ya pasti ngegunung likes-nya, dan juga di-push sama algoritma kayak gitu. Makanya setiap kelas TikTok itu ada list share link itu untuk apa? Bukan untuk ditontonin massal, bukan. Itu memang ada orang kita masuk semua, kita tap layar. Jadi misalkan 10 orang masuk nih ke linknya Uma misalkan, linknya Uma live waktu itu. Nah, 10 orang itu tap layar. Nah, itu kan berarti ada 10 likes kan, 10 likes itu nanti sebarin ke apa, sama algoritma TikTok di-boost lagi dan segala macam. Itu sebenarnya tujuannya kayak gitu. Tap layar sih tujuannya kayak gitu. Nggak ada itu lagi sih, nggak bisa dijadiin duit sih itu. Tap layar. Ada lagi? Tapi bisa ngangkat ya. Nggak kedengeran. Ini tuh kabelnya aku mau putus makanya nggak denger. Ya Allah. Oh, ditepuk gitu. Terus gimana? Putus. Gimana? Ya. Itu tap kalau beda orang yang nge-tap, orangnya makin banyak tuh nge-push juga kan? Makin banyak tipe orang yang like, makin push. Banyak orangnya ya. Tipe orang. Ya banyak orangnya, beda orang yang. Iya, beda orang. Jadi kalau semakin banyak penonton, misalkan teman-teman kita nih, rakyat-rakyat kita nih punya TikTok, kita panggil semua buat nonton live kita, tap layar aja minimal. Itu kan makin ke-push sama algoritma. Makin lama makin menggunung gitu, makin lama makin banyak viewersnya. Gitu. Untuk jawab pertanyaan Nadia tadi yang beda likes ya, beda tampilan likes, itu saya juga nggak tahu tuh kenapa bisa beda. Tapi jangan khawatir lah, itu kan likes nggak terlalu berpengaruh untuk apapun. Jumlah likes-nya ya, yang penting orangnya. Semakin banyak orang yang tap layar, makin kerbus kedorong sama algoritma. Kalau beda jompang gitu sampai ribuan sih juga nggak tahu sih kenapa begitu. Belum pernah kejadian soalnya. Selalu sama soalnya. Sama-sama 1000. Terus ada lagi teman-teman? Ini Bang Jun tadi mau nanya. Kak Uma ada mau nanya lagi? Kayak mic-nya putus. Sementara enggak, tapi nanti kalau ada langsung ke grup. Oke, siap. Ya. Ya, oke. Oke, Bang Jon. Kayaknya buka mic juga. Bentar lagi dulu kok, yang kayaknya teman-teman ada lagi yang mau nanya nih. Nanti kalau udah ada baru saya. Oke. Siapa lagi? Teman-teman yang lain dulu. Oke. Siapa lagi Bang? Siapa lagi mau nanya? Tadi kayaknya cuma 2. Oke, siapa lagi? Monggo Kak Jon, monggo. Bang Iko mau Bukan mau nanya. apa? Tanya.
bukan mau nanya, jadi mau cerita. Ya, Dulu oke, pada oke. awalnya waktu pendaftaran kelas TikTok nih kan aku bilang ke Om Ben aku pengen ikut waktu awalnya ya, tapi emang belum bisa ikut kelas TikTok kelas live-nya karena aku waktu itu kan emang lagi fokus ke Shopee atau Tokopedia, makanya aku rencananya emang mau ke fokusin marketplace dulu baru ke live ini, ke kelas TikTok ini. Tapi ilmu-ilmunya udah aku rekam dan bisa dipakai nanti. Terus Oke. Hmm. jadi emang belum sempat itu ngurusin. Terus kalau bikin konten juga itu harus waktu tersendiri sebaiknya ya kok. Sendiri itu Sebenarnya maksudnya. ada Oke. waktu yang disediain khusus buat bikin konten apa cuman. Iya. Soalnya kan sebenarnya idenya tuh nggak susah, harusnya nggak susah bikinnya, paling Iya. waktunya aja. Oke. Jadi buat teman-teman nih kalau mau bikin konten tuh idenya banyak, mau kasih tahu nggak? Tapi emang waktunya atau teknisnya ya kali ya. Iya. Hanya. Tantangan kita memang di situ. Tantangan konten itu memang di waktu sama eksekusi. Kadang ide itu di mana-mana, ide itu bisa dari mana-mana. Tapi saat kita eksekusi, nyata nggak semirip, tidak seheboh, tidak sebagus yang kita harapkan gitu. Ini terjadilah, udah diedit, tiba-tiba, lah kok nggak jalan gini ya. Terus saya bikin horor-horor itu tiba-tiba nongol bayangan di kaca itu, di cermin itu juga sebenarnya fail itu, sebenarnya video gagal. Tapi saya paksa dibikin transisi apa gitu, jadinya bisa bekerja dengan baik lah. Ya kalau kesalahan minor sih nggak apa-apa, tapi kalau misalkan nggak bekerja dengan sampai full gitu, sampai gagal, benar-benar gagal total ya, harus cari ide lain yang kita secara teknis, secara skill, secara waktu juga worth it lah untuk dipakai gitu, bisa dikerjakan gitu. Makanya jangan mikir yang susah-susah juga sih, konten memang ya konten susah ya belum tentu terbayar kok ya, belum tentu views-nya banyak dan segala macam. Jadi kita tembaknya konten-konten yang bahkan yang cuman kasih tips aja itu udah better lah dibandingkan dengan transisi foto yang foto kita edit singkat itu loh. Ya foto-foto itu udah nggak mungkin keangkat sih di TikTok. Memang udah algoritmanya begitu, kita harus terima. Jadi Oke, Bang Iku, ada lagi. Thank you ya. Karena untuk praktek ya silakanlah prakteknya itu mau tadi sesuai rencana Bang Iku mau ke marketplace dulu juga nggak apa-apa. Tapi di sini kan udah ada dasar gitu, udah dasar ilmunya udah saya kasih, udah timnya dari tim DA juga udah kasih ya materi-materi TikTok. Ya kalau udah waktunya silakan dipraktekin gitu. Tapi tetap ya teori itu kan cuman bekerja di saat aplikasi yang sekarang gitu. Ya ada update, berubah total ya kita harus cuman orang-orang yang praktek saat ini yang bakalan bisa beradaptasi karena dia yang tahu kan. Jadi harus ada penyesuaian lagi nanti Bang Wiku ya. Iya. Gitu. Oke. Thank you. Ada lagi teman-teman? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada ya tadi saya sempat bilang memang saya mau kasih hadiah semacam hadiah komplimen buat teman-teman yang aktif di grup. Oh, si Bang Jo mau nanya ya? Kalau nggak ada lagi dia mau nanya gitu kan secara itunya kan narasi dia gitu kan tadi. Gini kok. Kalau yang sekarang di toko kita itu kan cuman masih produk pengharum ruangan. Nah, kalau kira misalnya mau nambah produk tentang summer scan bisa nggak ya? Atau mungkin difokusin di pengharum ruangan ini aja dulu gitu? Oke. Mau jawaban yang saya kasih dua jawaban deh. Oke, boleh. Kalau secara idealismenya ya, idealismenya
TikTok Shop itu aplikasi TikTok Seller ya, itu bisa menampung semua produk Oke. ya, semua produk. Jadi mau kita masukin summer scent, mau summer spring, mau abis itu ada jas hujan, mau jualan helm juga bisa masuk sebenarnya. Tapi secara itu kan toko ya, tampilan toko ya, ya kayak semacam marketplace biasa lah itu ya, gitu. Nah, secara media promosinya itu yang kita harus pilih-pilih. Media promosi itu apa? Media promosi ya si akun TikToknya itu, akun TikTok tempat kita post konten dan live. Itu nggak bisa jadi satu. Itu dari memang secara audiens dia agak mencar. Jadi kalau kita paksa malah ya mati akunnya. Jadinya dia nggak tahu nih mau ke arah mana. Parfum badan sama pengharum ruangan tuh dua hal yang beda. Sama-sama wangi, iya. Sama-sama dicari sama manusia, iya. Tapi secara prioritas penjualan belum tentu. Jadi orang yang prioritasin pengharum ruangan mungkin ibu-ibu rumah tangga yang seharian tinggal di rumah gitu. Buat apa dia beli parfum? Kayak begitu pemikiran saya. Kalau misalkan nanti udah 100 followers pasti kebuka deh. Umur followers kita tuh siapa aja gitu. Dan juga yang beli parfum belum tentu juga dia pakai pengharum ruangan. Jangan salah, dia juga agak cuman pentingin karena mungkin dia hidupnya di kosan gitu. Karena dia pakainya lebih sering di luar rumah. Nah, itu kan beda audiens, beda tipe. Kolamnya dia agak kebagi. Jadi kalau kita paksa dua, mungkin works, mungkin enggak, lebih ke arah enggaknya sih. Gitu. Apalagi kalau kita udah masuk audiensnya otomotif karena kita jual botol Apple, masuknya ke audiens yang penyuka mobil dan segala macam, itu udah lebih dicampur lagi sih. Apalagi parfum summer scent kita kebanyakan itu audiensnya buat cewek. Ya, parfum summer scent itu kebanyakan buat cewek. Walaupun unisex ya, itu tapi pembelinya kebanyakan cewek daripada cowok. Kalau cowok, memang cowok itu lebih, kalau kita deh, bangnya kita sama-sama cowok kan, kalau mau beli parfum yang tipenya yang unisex apa yang buat cowok, ya pasti lebih mending yang buat cowok kan, langsung kan, daripada yang tengah-tengah gitu wanginya, lebih milih kayak gitu. Jadi lebih banyak ke cewek sih kalau gitu. Memang dari dulu KOL kita, influencer kita banyak kan cewek, jadi makanya lebih kenanya ke cewek gitunya parfumnya kayak gitu. Terus gimana Bang John? Kalau jawaban yang satu lagi, jawaban pribadi. Tadi kan idealnya. Kalau jawaban saya pribadi, saya tetap jualan sama Spring. Saya nggak mau, kalau bisa sih nggak mau Summer Scent sih. Karena Summer Scent udah ada pusat gitu yang jor-joran tuh jualannya kan. Yang 24 jam jualannya lah parfum. Maksudnya bukan untuk parfumnya kok, macam humidifier sama itunya sama essential oilnya kan hampir mirip juga sih ke itu dia butuh. Oke, kalau itu boleh, tapi dia butuh loa sih. Tetap butuh loa. Makanya berarti harus dihajuin dulu loanya baru kita upload yang, maksud saya pun cuman ngupload yang essential oil itu doang kok. Kalau parfum nanti dulu deh. Enggak dulu lah gitu. Iya, gue udah jelasin panjang-panjang, bukan dipotong gitu kalau jelasin parfum. Oke, gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Tapi gak apa-apa, itu memang apa? Memang buat teman-teman juga yang mau jual parfum, ya harus itulah pertimbangannya. Tapi kalau misalkan buat essential oil diharapkan pakai loa sih, karena tetap bawa nama brand Summer Scent. Gitu. Gue gak ngerti kenapa Summer Scent, itu kan pengharum ruangan, Summer Spring sih. Cuman ya karena brand ya, sekali lagi karena udah masuk brandnya Summer Scent ya harus pakai loa. Gitu. Jadi lebih aman kalau udah ada loa, udah ke-approve itu lebih aman. Mau jual itu lebih aman banget. Jadi bebas pelanggaran, upload juga lebih aman. Oke, jelas ya Bang Nyon ya? Oke kok, itu aja sih. Oke, nanti minta kalau memang pengen tetap mau jual essential oil, mau coba, minta loanya ke tiket DA ya, ke yang saya udah jelasin tuh, tiket DA. Nanti baru ajuin merek, nah tunggu prosesnya. Oke, yuk. Sama satu lagi nih, ada satu lagi ketinggalan. Kan? Ini kalau terusin sampai jam 12.
Nggak apa-apa. Karena udah terakhir juga sih, nggak apa-apa. Itu di mute dia. Nah, terus mana nanyanya? Nah, yang macam ada link tree-nya gitu. Oh, Linktree yang di profile saya. Iya, kan sebagian Itu butuh, pertama itu butuh followers banyak. verifikasi, enggak, butuh verifikasi bisnis. Dia butuh verifikasi bisnis kayak buat UMKM gitu pakai NIB, nomor induk berusaha. Jadi itu benar-benar harus daftar dulu ke pemerintah segala macam. Terus baru daftarin diri ke TikTok-nya, nanti udah verifikasi akun bisnisnya baru bisa masukin link. Itu enggak mesti itu ya. kalau followersnya kecil nggak guna. Karena yang datang profil kita nggak mungkin klik itu. Oke. Ya, untuk awal-awal kita nyaman aja sama yang sekarang sih. Tapi untuk pengetahuan aja, kalau verifikasinya itu kalau nggak nomor SIUP itu kalau PT ya. Kalau buat perorangan kayak UMKM kayak kita gitu, orang-orang perorangan pakainya NIB, gitu, nomor induk berusaha. Gitu. Bikinnya di mana? Di online. Gratis sih, cuman ya nggak tahu dampak ke depannya gimana. Tiba-tiba dapat surat pajak kan kita nggak tahu. Oke. Oke ya. Oke, thank you. Nah, ada lagi teman-teman, ada lagi. Nah, udah diem gitu berarti nggak ada. Oke. Jadi seperti janji saya bakal kasih beberapa parfum. Saya kasih parfum ya. Nanti parfum kasih bawel lu kan. Gue gak dikasih apa? Buat beberapa orang yang saya sebut nih ya, buat Bang John, buat Kak Uma sama Nadia, ya. Kasih. Iya, Oke, nanti Japri. Ya, secara keaktifan tugasnya sebenarnya paling utama tuh Bang John sih. Ya, paling utama Bang John sih. Aku sih aku. Ya, sama Kak Uma lah ya, sama Kak Uma. Nadia sempat bolong kan gara-gara ada sesuatu dan yang lainnya juga. Aku sih. Secara keaktif. Apa sih kayak anak foto. Lu dapat satu parfum Summer Scent ya, saya kirim ke kalian tanpa dipungut biaya. Kalau ada yang japri berarti bukan dari saya. Asik, kayak kirim satu kontainer. Satu ya, satu. Thank you. Sebenarnya awal idenya memang kan konsepnya yang omsetnya tinggi. Iya. Ya, omset tinggi. Tapi kalau saya lihat omset jauh. Iya, malah yang nggak pernah nongol tuh omsetnya ada yang lebih tinggi. Dia omsetnya memang omset pakai omset DA ya. Jadi buat saya nggak fair lah. Yang udah prakteknya serius di sini malah nggak masuk gitu. Jadi saya bubarin, yang daftar itu saya pakainya keaktifan. Menurut siapa penilaian saya sendiri lah. Menurut siapa lagi. Jadi ya itu. Jadi parfumnya bisa pilih ya, parfumnya bisa pilih dari berapa varian, kita 5 ya. Mau variannya apa, nanti di Japri, alamatnya juga, tentang berapa lama nyampe tergantung kemana. Gitu. Nggak usah bayar apa-apa lagi, tinggal saya kirim nanti. Ya, karena dia Kak John, apa-apa. Kayak anak ini Mbak ya. Biar inget mentor terus nih kalau dikasih parfum ya. Tiap pakai aduh inget Mak Yohanes. Bahaya. Itu parfumnya ada sesuatu, ada bisa begitu tuh. Bahaya banget. Oke. Jadi itu komplimen ya buat keaktifan teman-teman selama ini. Yang nggak masuk list ya bukan berarti kalian nggak aktif, tapi memang apa yang saya pilih ya sesuai dengan kenyataan tugas yang dikumpul dan juga keaktifan dan segala macamnya, itu dapat timbangan ya. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Oke, nanti Japri ya semua ya. Yang tadi saya sebutin Kak John, Uma, Nadia ya. Di Japri alamatnya. Kalau nggak Japri
Gue malas japri orang, jadi kalau nggak japri, kalau Ini hangus kelupaan, ya kok. iya, bonusnya angus, tak gue lelang parfumnya. Sama pikirin ya mau parfumnya apa ya. Rahasia Parfumnya mau beauty lah. pikirin. Oke, Boleh ya. rahasia beauty gue saya cuman punya Jasmine Joy sama Violet Vibes. Sisanya nggak ada. Karena udah habis. Ya kalau mau yang semuanya ada ya Summer EDT. Ya tinggal dipilih mau suka yang mana. Nah, siap. Bang John kayak suka Celine ya? Sekarang sih pakai Jasmine Joy sih. Lagi pakai parfum Jasmine Joy. Ya udah kok. Tiga-tiganya saya kasih itu deh rahasia beauty deh, tapi nggak bisa milih ya yang ada di stok saya aja. Iya Kak, Gimana? rahasia beauty aja kok. Oke. Saya cuma Soalnya di rumah punya. adanya yang ini, yang Summer Scent yang 5 itu ada semua. Oke. Saya cuma punya Jasmine Joy sama Violet Vibes ya, berarti kalau dapet ya udah. Kalau dapetnya Gak yang apa-apa. ya dapetnya Violet. Bang John, gua kasih Violet Vibes aja kok dia kalau ada. Hah? Yang Nggak boleh Gila, milih. minta ampla juga nih Nggak orang. boleh milih. udah dikasih milih pula. Tenang ya, nggak ada apa-apa, nggak ada bonusan. Oke, terima aja udah. Tapi nggak apa-apa, bener sekaligus memang itu parfum udah mengendap di rumah, jadi saya mau kasih aja. Bener ya, jangan belakang japri gue lu. Kayak Ana, tolong. Enggak lah, tenang. Oke ya, tinggal ditunggu japriannya. Thank you. Oke teman-teman, saya terakhir ya biasa ada screenshot. Kalau saya lagi zoomnya di HP sih. Zoomnya di HP. Jadi teman-teman itu ya itu tampilin muka, ntar saya screenshot itunya. Oke nggak nih? Mau foto Tampilin kok. muka. Iya. Ih, lagi nggak pakai kerudung ya. Nah lo. Ntar Udah saat. Ya. Itu terakhir ya. Jadi setelah kelas ini teman-teman silakan lanjutlah ke kelas lain, nggak apa-apa. Karena kelas TikTok sepertinya menurut wacana kemarin tidak akan kembali dalam waktu dekat. Bismillah, semangat lah ya teman-teman. Apapun TikTok sekarang seperti apa, tetap semangat lah ya. Bismillah, semoga jalan rezekinya ya nggak sih ya. Yang penting jalan itu ya nggak sih. Yoi. Karena gini, apapun itu TikTok masih platform baru ya. Namanya platform baru memang perubahannya paling cepat TikTok. Karena sekali lagi benchmark mereka memang dari Shopee. Shopee ngapain, mereka ngapain tuh. Memang begitu jalurnya, memang dibuatnya jalur cepat. Tapi teman-teman yang khawatir sampai nanti pun masih bisa tetap berjuang di TikTok. Saya kebuka lebar lah. Ya jadi selagi masih anget dihantem terus TikToknya. Sekalian nanti kan ngasah skill live streaming, nanti kalau misalkan ada platform-platform baru dengan mengandalkan live streaming, teman-teman udah siap tuh mau pindah kemana pun sama aja pasti. Ya apapun larangan untuk diucapkan udah pasti hafal semua, udah nggak mungkin kena pelanggaran yang receh-receh lagi karena udah benar-benar hafal gitu, luar dalam tentang teknik live streaming, gimmicknya kaos gimana. Nah itu yang penting tuh, udah siap. Gue nungguin atau orang apa berapa yang nggak pakai kerudung. lagi Kak, ini dulu. Nggak apa-apa kan, ini kan terakhiran, gue harus rapi ya kan. Aduh sedih banget gak sih, ya Allah. Aduh, kayaknya baru kemarin ya. Emang udah berapa sih? Emang udah sebulan ya kok? Iya, udah sebulan lebih, udah hampir. Oh ini muka gue nggak bisa dipindahin sih. Apa? Tuh, akan ada satu orang ketutup pasti mukanya nih. Oke, gue tutup kayak Ana aja, nanti kita fotonya. Oh enggak. Untuk foto pertama gue tutup Nadia, karena ketutupan dia. Nah nih mukanya masa gue aja, gue kan ikut kelas bro. Gue aja yang ditutup, gue kan ikut kelas. Oh.
the next mentor Tokopedia nih kayaknya sih. Siapa itu? Lu Jangan lah. nakut-nakutin dia loh. Kokola, Kokola. Kokola. Muka yang lain Ayo mana? Mukanya hilang, mukanya nggak ada. Ayo terakhir ya, terakhir. Ayo. Sama-sama buka mukanya. Widih. Berasa lagi nonton live streaming nih kayaknya. Nah, ini siapa nih bawah nih? Bang John, nah gue tutupin Kayana. Mak, mana Mak? Maira. Gue nggak bisa ke lu, Mak. Itu siapa? Kayana. No, lu ada di. Kasih Bang John ketutupan. Nggak apa-apa deh lu yang part 2-nya. Nah, gue tutupin sebelah. Oke. Widih. Bang Fahmi udah siap live tuh dia lantarnya udah hitam tuh. Maira mana mukanya? Males nyari kerudungnya. Udah ngantuk. Udah ngantuk nih sambil rebahan. Kayaknya Udah dia tidur. Ya kayak kita tadi mau foto dia kebangun deh. Oh iya gue lagi zoom. Kayak lupa. Skip aja, skip. Oke. Aduh. Nah, mukanya tolong. Bang John kurang ke atas nih mukanya. Ini gue sampai harus jempol gue kenapa begini pengen ke atasin orang. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi senyumnya, mana senyumnya? Senyumnya guys. Senyumnya. Bang Fahmi. Iya. Bang Fahmi gitu aja, apa dah. Tampan ya. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Thank you semuanya. Pasti nggak kerasa kan? Foto Zoom memang paling aneh sih konsepnya. Oke, thank you. Semangat. Oke, boleh ditutup lagi. Ya boleh. Diajakin lu bener lu. Udah ajakin lu mah. Oh. Katanya lu nggak mau ikut. Gimana sih? Nah, ada slot lu tadi tuh, kan. Lah, kan Maira paling pojok tuh ya. Lu di samping gua tadi tuh, lu nggak nongolin muka. Kagak lu lagi ikutan. Aduh, selamat ya teman-teman ya. Bismillah lah teman-teman, yuk. Bisa yuk. Ya, bisa ya. Ini langkah pertama, langkah awalnya mulai dari sini karena ujian sesungguhnya setelah tidak ada yang ngingetin lagi itu baru yang bener sih. Setelah nggak ada yang ingetin dulu lah, nggak ada tugas yang harus dikerjakan, itu berarti kan nggak ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya ya impian teman-teman lah, terus apa yang mau dituju, apa yang mau dicapai, apa yang mau dibeli, apa yang mau dicicil setiap bulan, itu yang bikin pengen greget itu. Kalau nggak live tuh saya agak ngilu-ngilu gitu di perut. Itulah yang bikin kita semangat. Jadi selalu semangat. Ya, tadi yang 3 orang tolong Japri jangan tidur dulu. Saya mau checking. Oke. Thank you semuanya yang udah sampai hari ini ya, sudah berjuang ya. Selamat berjuang selanjutnya ya. Sampai ketemu di kelas-kelas lainnya ya. Thank you semuanya ya. Sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Oke. Sayonara.